Bab 3211, hancurkan dengan satu pukulan penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, akhirnya kau di sini. Meskipun belum pernah bertemu Duan Lingtian dan Huaner sebelumnya, Zhang Jinyi tahu dua orang di depannya adalah Duan Lingtian dan Huaner karena kecantikan Huaner yang tiada taraf. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Huaner menemukan semua orang dari kelompok mereka telah dibunuh oleh pemuda di depan mereka hanya dengan satu pukulan. Setelah Duan Lingtian melihat lebih baik pada pemuda itu, matanya menyipit saat ingatan dari 100 tahun yang lalu membanjiri pikirannya. Ini dia, Zhang Jinyi. Dia adalah utusan yang dikirim oleh klan Rubah Pantom Utama di 7 wilayah surgawi provinsi atas 100 tahun yang lalu. Duan Lingtian dan Huaner telah bersembunyi di dunia kecil yang dibuat oleh Master Pavilion dari Pavilion Pengajar Kekaisaran ketika Zhang Jinyi mengunjungi rumah Nether yang mendalam. Meskipun mereka berada di dunia kecil, mereka telah melihat Zhang Jinyi. Karena itu, dia mengenali Zhang Jinyi dalam waktu singkat. Duan Lingtian berpikir dalam hati, sudah 100 tahun, dan dia masih di wilayah surga selatan. Sepertinya klan Rubah Pantom Utama di wilayah surgawi masih belum menyerah pada Huaner. Pada saat ini, Huaner berkata melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, dia adalah anggota klan Rubah Pantom. Dia sepertinya familiar. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Huaner, apakah kamu ingat 100 tahun yang lalu, kami bersembunyi di dunia kecil Master Pavilion?" Duan Lingtian bertanya, membantu Huaner mengingat di mana dia melihat Zhang Jinyi. Itu dia, realisasi segera muncul di Huaner. Jika Duan Lingtian tidak mengingatkannya, dia tidak akan mengingat Zhang Jinyi. "Huaner, serahkan dia padaku, aku akan membunuhnya." Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh melalui transmisi suara, begitu dia memastikan bahwa kamu adalah 1000 rubah es hantu, dia pasti akan melapor kembali ke klan Rubah Pantom Utama di wilayah surgawi. Pada saat itu, saya khawatir malapetaka akan menimpa Master Pavilion dan semua orang di Profound Nether Mansion ketika kami meninggalkan Spirit of Arching Heaven. Sangat penting bagi kami untuk menyembunyikan identitas Anda darinya dan memastikan dia tidak memiliki kesempatan untuk melapor kembali ke klan utama. Duan Lingtian merasa berhutang budi kepada Pavilion Master dari Imperial Tutor Pavilion di Profound Nether Mansion. Secara alami, dia tidak ingin malapetaka menimpa Profound Nether Mansion. Rumah besar itu tidak memiliki peluang melawan klan Rubah Pantom Utama di wilayah surgawi. Bahkan klan Su yang menguasai Profound Nether Mansion tidak akan berani membalas jika klan Pantom Fox Utama memusnahkan Profound Nether Mansion. Saya mengerti, Saudara Lingtian. Huaner bisa merasakan gawatnya situasi berdasarkan nada bicara Duan Lingtian. Ekspresinya muram saat energi asal surgawinya yang mengamuk perlahan menjadi tenang. "Kamu siapa? Berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu sudah menunggu kami." Duan Lingtian bertanya dengan ringan sambil menatap Zhang Jinyi. "Tepat sekali." Zhang Jinyi mengangguk. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Zhang Jinyi menyerbu ke arah Huaner saat Celestial Origin miliknya melonjak dan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Suara mendesing. Duan Lingtian berteleportasi di depan Huaner, melindunginya. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia menghadapi Zhang Jinyi yang ganas. "Kamu bukan tandinganku." Zhang Jinyi berhenti. Dia memandang Duan Lingtian dan dengan dingin berkata, "Kamu jelas lebih lemah darinya, jadi mengapa kamu tidak membiarkan dia bertarung menggantikanmu? Kamu harus mengalahkanku dulu." Duan Lingtian tersenyum. Jika ini 100 tahun yang lalu, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Zhang Jinyi. Namun, situasinya berbeda sekarang. Sayangnya, Zhang Jinyi tidak menyadari hal ini. "Karena kamu memiliki permintaan kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tatapan Zhang Jinyi menjadi dingin saat dia mengarahkan energi jiwanya ke Duan Lingtian. Ini juga merupakan teknik yang hanya bisa dikuasai oleh keturunan langsung dari klan Rubah Pantom Utama, itu bisa mengacaukan pikiran seseorang. Segera setelah itu, ekspresi terkejut di wajah Zhang Jinyi ketika dia menemukan Duan Lingtian menatapnya dengan angkuh, jelas tidak terpengaruh oleh serangannya. "Jadi ini teknik spesialmu. Energi jiwa Anda tidak buruk. Sayangnya, itu tidak berguna untukku." Energi jiwa Zhang Jinyi yang mendominasi dengan mudah dibelokkan oleh logam surgawi yang mendalam di tubuh Duan Lingtian yang melindungi jiwanya. Meskipun logam surgawi yang mendalam hanya dalam bentuk ketiganya, ia dapat dengan mudah menangkis energi jiwa yang lebih lemah.
Kamu memiliki senjata surgawi kelas raja yang mempertahankan jiwa. Mata Zhang Jinyi menyipit saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Senjata surgawi kelas raja yang mempertahankan jiwa mampu menangkis serangan jiwa dari mereka yang berada di bawah panggung Dewa Surgawi. Yah, kamu bisa bilang begitu, kurasa. Singkatnya, teknik Anda tidak berhasil pada saya, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Duan Lingtian telah belajar dari Huaner bahwa Zhang Jinyi telah menguasai keterampilan unik yang eksklusif untuk keturunan langsung dari klan rubah pantom utama. Namun, dia tidak takut sama sekali karena Zhang Jinyi hanyalah seorang dewa surgawi 10 arah. Dia akan khawatir jika Zhang Jinyi adalah dewa surgawi. Jika teknik itu tidak berguna, aku akan menghancurkanmu dengan kekuatanku. Zhang Jinyi mencibir. Dia jelas marah. Pada saat yang sama, sosok logam tembus pandang muncul saat energi asal surgawinya melonjak. Kedalaman penjaga logam. Duan Lingtian mengenali kedalaman dari hukum logam yang telah dilemparkan Zhang Jinyi. Kedalaman penjaga logam adalah kedalaman pertahanan yang juga meningkatkan kekuatan seseorang. Pedang surgawi kelas kerajaan Anda tampaknya lebih kuat daripada senjata surgawi kelas kerajaan biasa. Duan Lingtian tahu bahwa senjata Zhang Jinyi luar biasa. Namun demikian, itu tidak bisa dibandingkan dengan cincin kastanya air 9 yin yang. Aku akan membunuhmu dengan pedangku dalam waktu kurang dari 3 langkah. Zhang Jinyi mencibir. Dia tampaknya telah berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat dia menembak ke arah Duan Lingtian. Saat Zhang Jinyi mendekat, Duan Lingtian berteleportasi. Huaner mengikutinya dan berteleportasi ke jarak tertentu di belakang Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan menonton pertarungan. Dia telah memilih tempatnya secara strategis sehingga Zhang Jinyi tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dia mengalahkan atau membunuh Duan Lingtian. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menghindariku. Zhang Jinyi sepertinya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan lagi. Dia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh ke arah Duan Lingtian. Dia tampaknya telah menjadi satu dengan pedang surgawinya saat dia meninggalkan sinar pedang yang panjang dan sempit di belakangnya. Auranya benar-benar mendominasi saat ini. Suara aneh terdengar di udara saat sinar pedang melesat keluar seolah merobek kekosongan saat bergerak. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk menghindari Anda? Duan Lingtian mencibir saat dia memobilisasi energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen luar angkasa. Meskipun dia hanya Raja Surgawi 9 istana, energi dan kecepatan asal surgawinya jauh lebih unggul daripada kebanyakan Raja Surgawi 10 arah. Termasuk Zhang Jinyi, karena 99 vena surgawinya. Kedalaman wilayah. Kedalaman distorsi. Pada saat ini, wilayah luar angkasa Duan Lingtian mulai berkembang hingga mencakup radius 100 meter. Secara alami, bukan kebetulan bahwa Zhang Jinyi berada dalam jangkauan. Zhang Jin segera merasakan gerakannya perlahan tertahan. Sinar pedang emas juga melambat. Dia mendengus sebelum berkata, pemahamanmu tentang hukum ruang tidak buruk. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghentikanku. Astaga, begitu Zhang Jinyi selesai berbicara, sinar pedang emas tiba-tiba bertambah cepat. Itu menembus wilayah luar angkasa dan menembak ke arah Duan Lingtian. Waktu yang tepat, mata Duan Lingtian berkilauan saat dia melihat seberkas cahaya kemasan. Dia berdiri tak bergerak sebelum dia meninju udara. Selanjutnya, 3 air mata spasial muncul di kehampaan sebelum 3 sinar pedang abu-abu ditembakkan, membentuk kepalan tangan. Kemudian, itu melesat ke arah seberkas cahaya keemasan yang masuk. Duan Lingtian telah meningkatkan kekuatan tinju bayangan ini dengan melemparkan semua kedalaman ofensif dari hukum ruang angkasa yang telah dia pahami. Bang! Saat ledakan keras terdengar di udara, seberkas cahaya keemasan dihancurkan oleh tinju bayangan. Kemudian, sesosok dikirim terbang melintasi langit. Zhang Jinyi, yang dikirim terbang kembali, memanggil senjata surgawi murni defensif yang diwujudkan dalam bentuk baju besi merah darah. Senjata surgawi kelas kerajaan murni defensif. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, kamu akan mati jika bukan karena senjata surgawi ini. Mustahil. Zhang Jinyi yang berdiri di kejauhan menatap Duan Lingtian tidak percaya. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku tanpa senjata surgawi? Berapa banyak kedalaman dari hukum ruang angkasa yang Anda pahami hingga tahap awal? Seorang Raja Surgawi 9 istana mengalahkan Zhang Jinyin dengan tangan kosong. Selain itu, dia hanya hidup karena senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif.
Wajar jika dia merasa ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Dia adalah Raja Surgawi terkuat ketiga di klan Zhang, klan Phantom Fox, klan utama. Namun, dia benar-benar dikalahkan oleh Raja Surgawi 9 istana dari istana terbelakang di wilayah Surga Selatan. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Duan Lingtian bertanya dengan senyum di wajahnya. Zhang Jinyi menyipitkan matanya, fokus mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tampaknya menghilang ke udara tipis, hanya pergi setelah bayangan di belakangnya. Tidak, ekspresi Zhang Jinyi berubah drastis. Meskipun merasa sangat tidak mau, dia buru-buru mengeluarkan token giok identitasnya sehingga dia bisa menghancurkannya dan melarikan diri. Bab 3212, Kota Su yang penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung astaga. Sinar pedang 7 warna melintas sebentar sebelum menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di dekat Zhang Jinyi yang memegang token giok identitasnya. Sayangnya, sebelum dia bisa menghancurkannya, sinar pedang 7 warna telah membelahnya menjadi 2 dari kepalanya ke bawah. Bahkan senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif dibelah menjadi 2. Dengan itu, keturunan langsung dari klan rubah Phantom utama meninggal di alam rahasia kelas 3 dari alam atas dari alam kuno Surga Selatan setelah menghabiskan 100 tahun di wilayah Surga Selatan. Bahkan dia tidak akan menyangka bahwa dia akan menemui akhir seperti itu. Huaner, ayo pergi. Setelah mengumpulkan senjata surgawi dan cincin tata ruang Zhang Jinyi, Duan Lingtian memberi isyarat kepada Huaner. Sebelum mereka pergi, dia berbalik untuk melihat 2 pintu masuk yang masih tertutup. Jelas, pertempuran masih belum selesai. Di klan Zhang dari klan rubah Phantom utama yang terletak di wilayah surgawi 7 provinsi atas. Penatua Agung, mutiara jiwa Jinyi telah hancur. Segera setelah kematian Zhang Jinyi, seorang anggota klan rubah Phantom melaporkan kematiannya kepada Penatua Agung klan Zhang setelah menemukan mutiara jiwa Zhang Jinyi yang hancur. Apa? Grand Elder dari klan Zhang bangkit, terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah dia di wilayah Surga Selatan? Beraninya orang-orang dari wilayah Surga Selatan membunuhnya. Tak lama kemudian, seorang penatua, orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan cabang klan rubah Phantom di wilayah Surga Selatan, dipanggil ke hadapan Penatua Agung. Jinyi sudah mati. Penatua terkejut dengan kata-kata kakek tua itu. Apa? Jinyi sudah mati. Bicaralah dengan pemimpin cabang klan Phantom Fox di wilayah Surga Selatan. Katakan padanya bahwa hanya kematian yang menunggunya jika dia tidak bisa memberi kita penjelasan tentang apa yang terjadi, kata kakek tua dengan muram. Dengan itu, talisman surgawi komunikasi khusus dikirim dari klan Zhang melintasi laut bintang kerusuhan ke cabang klan rubah Phantom di wilayah Surga Selatan. Apa? Zhang Dongnan, pemimpin cabang klan rubah hantu di wilayah Surga Selatan, juga terkejut saat menerima berita kematian Zhang Jinyi. Utusan Tuan sudah mati. Bukankah dia di alam atas? Apakah dia pergi setelah papan skor dunia atas disegarkan dan dibunuh oleh Dewa Surgawi? Zhang Dongnan juga ingin tahu apa yang terjadi. Namun, meskipun berusaha sekuat tenaga, penyelidikannya tidak membuahkan hasil apapun. Berdasarkan peringkatnya, dia seharusnya memasuki alam rahasia kelas 3. Apa yang bisa mengancamnya di sana? Apakah dia dibunuh oleh roh formasi di alam rahasia? Namun, setelah beberapa saat, dia menepis pikiran itu. Meskipun ada roh-roh formasi di alam rahasia kelas 3 yang dapat mengancam kehidupan Zhang Jinyi, Zhang Jinyi seharusnya dapat dengan mudah melarikan diri. Tidak ada roh formasi di alam rahasia kelas 3 yang cukup kuat untuk menahan Zhang Jinyi. Duan Lingtian dan Huaner telah memasuki alam rahasia kelas 3 juga. Ekspresi Zhang Jinyi berubah muram ketika dia kemudian menemukan Duan Lingtian dan Huaner telah memasuki alam rahasia kelas 3 juga. 100 tahun yang lalu, Huaner sudah kuat meskipun dia belum berusia 100 tahun. Bukan tidak mungkin dia bisa membunuh Lord Envoy sekarang setelah 100 tahun berlalu. Dengan itu, dia melaporkan kembali ke klan rubah Phantom utama di wilayah surgawi. Setelah Penatua, orang yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Zhang Dongnan, menyampaikan pesan tersebut kepada Penatua Agung dari klan Zhang. Penatua tersebut berkata, pergi ke wilayah Surga Selatan dan selidiki masalah ini. Saya tidak peduli siapa memang, tapi mereka harus membayar dengan nyawa mereka karena membunuh keturunan langsung dari klan Zhang. Ya, kakek tua. Dengan demikian, Penatua dikirim ke wilayah Surga Selatan melalui formasi pengangkutan.
Sementara itu, Duan Lingtian dan Huaner akhirnya bertemu dengan formasi roh pertama mereka di alam rahasia kelas 3. Namun, semangat formasi sangat lemah sehingga Duan Lingtian menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, keduanya terus mencari formasi roh berikutnya. Klan Phantom Fox utama pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki kematian Zhang Jinyi, dan Huaner dan aku pasti akan menjadi tersangka terbesar. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa mereka lakukan pada rumah Nether mendalam karena mereka belum mengkonfirmasi identitas Huaner. Selain itu, Zhang Dongnan mendapat kesan bahwa kami meninggalkan rumah Nether mendalam bertahun-tahun yang lalu. Zhang Dongnan agak pintar sehingga dia akan menghindari melibatkan Profound Nether Mansion karena takut menyinggung Huaner dan aku kecuali itu benar-benar diperlukan. Zhang Dongnan, yang telah bertemu Duan Lingtian 2 kali, meninggalkan kesan mendalam pada Duan Lingtian selama pertemuan pertama mereka. Duan Lingtian tahu bahwa Zhang Dongnan adalah orang yang cerdas. Jika sesuatu terjadi pada Nether Mansion yang mendalam, Zhang Dongnan harus tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensinya dan menjawab dia dan Huaner. 100 tahun yang lalu, mereka mungkin bukan tandingan Zhang Dongnan, tapi bagaimana dengan 100 tahun kemudian? Dengan tingkat kecerdasan Zhang Dongnan, dia yakin Zhang Dongnan pasti telah memikirkan hal ini juga. Setelah memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasa lebih nyaman dan menjelajahi alam rahasia kelas 3 dengan hati-hati bersama Huaner. Setelah menghadapi banyak formasi roh, termasuk yang membutuhkan Huaner untuk melepaskan kekuatan penuhnya untuk dihadapi, dia tidak memiliki terobosan dan menjadi dewa surgawi. Pada saat ini, setengah hari tersisa sebelum mereka dipindahkan dari alam rahasia kelas 3. Huaner, mari kita tinggalkan alam atas. Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan surga yang melingkupi roh menuju surga Kaisar Giok. Duan Lingtian memutuskan untuk menghancurkan token giok identitas mereka alih-alih menunggu untuk diangkut keluar. Ketika Duan Lingtian dan Huaner kembali ke Imperial Tutor Pavilion, mereka tidak membuang waktu dan mengucapkan selamat tinggal pada Master Pavilion dari Imperial Tutor Pavilion sebelum mereka meninggalkan Profound Nether Mansion. Duo ini mengenakan jubah hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk menyamarkan diri ketika mereka meninggalkan rumah Nether mendalam untuk menghindari orang-orang menghubungkan mereka ke rumah Nether mendalam. Ketika Duan Lingtian dan Huaner meninggalkan Spirit of Arching Heaven melalui formasi pengangkutan yang terletak di sebuah kota di bawah Profound Nether Mansion, orang-orang di alam rahasia kelas 3 dipindahkan satu demi satu sekarang setelah waktu mereka habis. Setelah itu, Zhang Dongnan mulai mencari mereka yang telah meninggalkan alam rahasia kelas 3 untuk mengungkap apa yang terjadi pada Zhang Jinyi. Kemudian, dia dan tetua dari klan rubah Phantom utama menginterogasi mereka. Dia sangat kuat. Sebelum memasuki alam rahasia kelas 3, dia membunuh seorang pria yang menyinggung perasaannya. Namun, setelah pintu masuk ke alam rahasia dibuka, dia tidak segera pergi. Dia berjaga di luar 3 pintu masuk lainnya seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Dengan ini, Zhang Dongnan dan sesepuh mengkonfirmasi bahwa Zhang Jinyi memang telah memasuki alam rahasia kelas 3. Penatua bertanya kepada Zhang Dongnan dengan sungguh-sungguh, apakah menurutmu wanita Huaner yang kami duga sebagai ribuan Phantom Ice Fox mampu membunuh Jinyi? Itu mungkin. Namun, jika dia sekuat itu, saya tidak melihat alasan mengapa dia memasuki alam rahasia kelas 3. Saya memiliki firasat kuat bahwa seseorang memasuki alam kelas 3 menggunakan nama Huaner. Bahkan Tuan Utusan curiga tentang identitasnya dan berpikir itu mungkin penipu. Ada kemungkinan bahwa setelah Lord Envoy memastikan bahwa Huaner adalah penipu, dia pergi setelah menghancurkan identiti jade tokennya. Lagi pula, harta di alam rahasia tidak menarik minatnya sama sekali. Dengan ini, ada kemungkinan dia terbunuh di luar alam atas. Selama beberapa dekade terakhir, Tuan Utusan tidak memasuki alam atas menggunakan formasi pengangkutan cabang kami jadi saya tidak yakin tentang keberadaannya juga. Dalam keadaan seperti itu, dari awal hingga akhir, Zhang Dongnan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan tetua dari klan rubah Phantom utama bahwa Zhang Dongnan dibunuh oleh Dewa Surgawi setelah meninggalkan alam atas alam kuno surga selatan dalam upaya untuk menyesatkan tetua dan klan utama. Seperti yang Duan Lingtian duga, Zhang Dongnan tidak membawa Profound Nether Mansion karena takut menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bahkan jika dia dihukum oleh klan rubah Phantom utama, itu bukan masalah besar. Lagi pula,
Sebagai salah satu pemimpin cabang klan Rubah Pantom, klan utama tidak akan menghukumnya terlalu berat kecuali mereka memiliki bukti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Terlebih lagi, karena Zhang Jinyi jarang berada di perkebunan cabang, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya dan kematian Zhang Jinyi. Lanjutkan selidiki kematian Jinyi. Jika Anda dapat menemukan pembunuhnya, klan utama pasti akan memberi Anda hadiah besar setelah membalaskan dendamnya, kata tetua dari klan utama sebelum meninggalkan wilayah surga selatan. Zhang Dongnan tidak terlalu memikirkan kata-kata tetua itu. Dia yakin bahwa Huaner adalah orang yang membunuh Zhang Jinyi. Berdasarkan kekuatannya sebelumnya, dia percaya dia pasti tumbuh sangat kuat. Faktanya, dia tidak akan terkejut jika kekuatannya setara dengan miliknya sekarang. Karena itu, dia tidak berniat menyuarakan kecurigaannya kepada klan utama. Yang dia inginkan hanyalah mengamankan hidupnya dan posisinya sebagai pemimpin cabang. Memang benar bahwa dia agak ambisius di masa lalu. Namun, sekarang setelah begitu banyak waktu berlalu dan dia yakin bahwa Huaner sangat kuat, dia tidak ingin menarik masalah pada dirinya sendiri. Duan Lingtian tidak akan pernah menyangka bahwa Zhang Dongnan jauh lebih pintar dari yang dia kira. Di surga Kaisar Giok, Duan Lingtian membawa Huaner ke tempat yang disebut wilayah Nando alih-alih wilayah surga yang sama yang dia kunjungi sebelumnya. Wilayah Nando dan 7 wilayah lainnya secara kolektif dikenal sebagai 8 provinsi atas di surga Kaisar Giok. Huaner, kami akan menetap sementara di kota ini. Setelah kami mendapatkan informasi yang cukup, kami akan memutuskan langkah selanjutnya, kata Duan Lingtian setelah dia dan Huaner memutuskan untuk menetap di kota bernama Su. Kota yang terletak tidak jauh dari formasi pengangkutan tempat mereka tiba. Bab 3213, Sekte Langit Cakrawala Salju Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Kota Su yang adalah salah satu kota di wilayah Nando Surga Kaisar Langit 8 Provinsi Atas. Kota itu berada di bawah kendali Sekte Surgawi Kejelasan Penusuk. Sekte Surgawi Kejelasan Penusuk adalah sekte kelas 6. Ini sebanding dengan sebagian besar kekuatan kelas 6 di wilayah surga selatan surga yang meliputi roh. Namun, itu jauh dari mansion Nether yang mendalam. Sekte Surgawi Kejelasan Penusuk hanya memiliki kekuasaan atas 2 kota kecil di wilayah Nando. Wilayah Nando memang layak menjadi salah satu wilayah di 8 provinsi atas surga Kaisar Langit. Bahkan sekte kelas 6 tidak ada artinya di sini. Setelah menghabiskan beberapa hari di kota Suyang, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu tentang kota melalui berbagai cara. Pusat Spirit Overarching Heaven disebut dengan Spirit Overarching Territory. 7 provinsi atas, termasuk wilayah surgawi, adalah 7 wilayah yang mengelilingi pusat wilayah yang melingkupi roh seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Selain itu, Kaisar Surgawi dari surga yang meliputi roh tetap berada di wilayah yang melingkupi roh. Ada juga banyak kekuatan kelas surga dan kelas tertinggi yang berbasis di sana, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Demikian pula, pusat surga Kaisar Langit disebut wilayah surga Giok, dan dikelilingi oleh 8 provinsi atas. Termasuk wilayah Nando. Selain kota Suyang, Duan Lingtian belajar banyak hal tentang wilayah Nando juga selama beberapa hari terakhir. Di antara 8 provinsi atas, wilayah Nando agak istimewa. 8 provinsi atas di surga Kaisar Langit masing-masing diperintah oleh Kaisar Surgawi bergelar kecuali wilayah Nando. Kaisar Surgawi bergelar yang telah mencoba menaklukkan wilayah di masa lalu akhirnya mati saat mencoba. Ini karena 3 kekuatan terkuat di wilayah Nando cukup kuat untuk membunuh Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Kecuali Kaisar Surgawi yang bergelar memiliki kekuatan besar di bawah kendali mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan wilayah Nando. Karena alasan ini, wilayah Nando dianggap istimewa di surga Kaisar Langit. Faktanya, dikatakan bahwa 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando memiliki Celestial yang sebanding dengan Celestial Emperors yang bergelar tetapi tidak mengklaim gelar mereka di kuil judul. Selain itu, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan situasi pasukan utama di wilayah Nando, kacau. 3 kekuatan kelas 1 terkuat di wilayah Nando adalah sekte, klan, dan klan binatang surgawi. Meskipun ada kekuatan kelas 1 lainnya, mereka tidak cocok untuk ketiga kekuatan ini. Duan Lingtian agak terkejut ketika dia mengetahui tentang wilayah Nando. Ketika Duan Lingtian tiba di surga Kaisar Langit, dia tahu cara tercepat baginya untuk meningkatkan basis kultivasinya adalah bergabung dengan kekuatan yang kuat untuk menikmati sumber dayanya.
Jika dia tinggal di wilayah surga selatan, dia hanya bisa bergabung dengan salah satu dari 10 klan utama dan 5 sekte teratas. Kekuatan kelas 5 ini sama sekali tidak menarik baginya. Sekarang dia berada di surga Kaisar Langit, yang terbaik adalah jika dia bisa bergabung dengan salah satu kekuatan kelas 1 di wilayah Nando. Klan Celestial Beast jelas bukan pilihan. Antara klan dan sekte, saya lebih suka bergabung dengan sekte. Namun, pasti tidak akan mudah untuk bergabung dengan sekte kelas 1. Duan Lingtian sakit kepala ketika memikirkan masalah ini. Lebih baik bagi saya untuk mendapatkan lebih banyak informasi untuk melihat apakah saya dapat menemukan cara untuk bergabung dengan kekuatan kelas 1. Karena Huaner telah memasuki kultivasi tertutup untuk memahami hukum ruang angkasa melalui keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi, Duan Lingtian pergi sendirian untuk mengumpulkan informasi. Duan Lingtian membutuhkan waktu sebulan sebelum dia akhirnya mendapatkan informasi yang dia anggap berguna. Alam rahasia jenius di wilayah Nando dibuka setiap 1000 tahun. Celestial Lord di bawah 1000 tahun akan dapat masuk dan menjelajahi alam. Ranah rahasia berisi harta yang ditinggalkan oleh leluhur pasukan kelas 1 di wilayah Nando. Ada senjata surgawi kelas kaisar biasa, senjata surgawi kelas kaisar murni defensif, dan senjata surgawi kelas kerajaan pertahanan jiwa juga. Ada juga Celestial Pills dan Celestial Fruits yang dapat membantu budidaya Celestial Lord. Jenius muda dari semua kekuatan kelas 1 di wilayah Nando akan memasuki alam rahasia untuk mencari pertemuan kebetulan selama waktu itu, pembudidaya sekte juga dapat memasuki alam rahasia. Jika mereka berkinerja baik, mereka bahkan mungkin diundang untuk bergabung dengan salah satu kekuatan kelas 1. Duan Lingtian akhirnya menemukan bahwa alam rahasia jenius adalah salah satu cara untuk bergabung dengan kekuatan kelas 1. Ini juga merupakan metode yang disukainya. Kekuatan kelas 1 pasti akan memperhatikannya dan dengan hati-hati merawatnya jika mereka mengundangnya untuk bergabung dengan mereka setelah dia tampil luar biasa di alam rahasia jenius. Bagaimanapun, untuk dapat tampil luar biasa di alam rahasia jenius menunjukkan potensi tak terbatas seseorang. Bagaimana mungkin mereka tidak memasukkan sumber daya dan upaya mereka untuk memelihara bakat seperti itu? Ada cara yang lebih mudah untuk bergabung dengan angkatan kelas 1 jika seseorang mau bergabung sebagai murid biasa. Meskipun saya dapat naik peringkat dengan membuktikan diri saya bahkan jika saya seorang murid biasa, itu akan memakan waktu lama karena akan ada banyak rintangan yang menghalangi saya. Lagi pula, orang yang cemburu ada di mana-mana. Oleh karena itu, lebih baik jika saya menunggu alam rahasia jenius terbuka dan menunjukkan kemampuan saya di sana untuk secara langsung menarik perhatian kekuatan kelas 1. Masih ada 60 tahun lagi sebelum dibuka. Pada saat itu, Huaner seharusnya sudah menjadi dewa surgawi. Sedangkan bagiku, akan sangat menantang bagiku untuk menjadi dewa surgawi dalam 60 tahun. Untuk rata-rata orang, itu benar-benar mustahil untuk menjadi satu dasar Celestial Lord dari 9 istana Celestial King dalam waktu 60 tahun. Faktanya, bahkan para jenius dari kekuatan kelas 1 membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menjadi Raja Surgawi satu dasar dari Raja Surgawi 10 arah. Duan Lingtian yang hanya diambang terobosan dan menjadi Raja Surgawi 10 arah hanya memiliki waktu 60 tahun untuk menjadi Dewa Surgawi satu dasar. Meskipun memiliki bakat bawaan yang tinggi dan banyak kartu truf di lengan bajunya, dia tidak yakin dia bisa dibandingkan dengan para jenius dari pasukan kelas 1 di wilayah Nando karena sumber daya yang mereka terima. Meskipun itu tidak sepenuhnya mustahil seperti yang dilakukan orang biasa, itu masih merupakan tugas yang agak sulit baginya untuk ditembus dalam waktu 60 tahun. Para jenius itu mungkin tidak memiliki cabang dari pohon kehidupan surgawi untuk membantu kultivasi mereka, tetapi sumber daya mereka setidaknya harus sebanding dengan cabang dari pohon kehidupan surgawi. Namun, dalam hal memahami hukum, tidak mungkin mereka lebih unggul dari Huaner dan aku. The Supreme Powerhouse Divinity adalah harta terbesar Duan Lingtian. Bagaimanapun, itu dari pembangkit tenaga tertinggi. Kekuatan kelas 1 mungkin memiliki sumber daya yang luar biasa untuk membantu para jenius mereka memahami hukum, tetapi mereka pasti tidak dapat dibandingkan dengan keilahian pembangkit tenaga listrik. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya dalam 60 tahun mendatang. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Karena Duan Lingtian kekurangan waktu, dia tidak berencana untuk tinggal lama di kota Suyang. Ketika Huaner akhirnya muncul dari kultivasi tertutup, dia memutuskan untuk meninggalkan kota.
Mirip dengan masa lalu, Huaner mengenakan kerudung dan topi ketika dia keluar meskipun tidak menyukainya. Bagaimanapun, sekuat mereka, mereka hanya sebanding dengan dewa surgawi biasa di wilayah Nando yang dipenuhi dengan banyak dewa surgawi bergelar. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk tetap low profile. Ketika Huaner mengetahui tentang rencana Duan Lingtian, dia bertanya, "Saudara Lingtian, mengapa saya tidak memberi Anda 6 tetes esensi darah saya untuk dikonsumsi?" "Tidak perlu untuk itu." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. 10 tetes esensi darah yang kamu berikan padaku sebelumnya hampir tidak efektif. Yang paling bisa saya dapatkan dari 6 tetes esensi darah lainnya adalah langsung menerobos dan menjadi Raja Surgawi 10 arah. Bahkan tanpa esensi darah, saya sudah sangat dekat untuk menjadi Raja Surgawi 10 arah. Meskipun esensi darah Huaner kuat, efeknya akan berkurang semakin banyak yang dikonsumsi dan semakin tinggi basis kultivasi seseorang. Terlebih lagi, Duan Lingtian tahu bahwa sangat menyakitkan bagi Huaner untuk memanen esensi darahnya. Rasa sakitnya sebanding dengan dipaksa berbaring di tempat tidur paku. Sebelumnya, dia diam-diam memanen 10 tetes esensi darah tanpa sepengetahuannya. Jika dia tahu tentang itu, dia akan menghentikannya. Sayangnya, dia baru mengetahuinya ketika dia memberikan 10 tetes esensi darah kepadanya. Saat itu, dia berada dalam dilema ketika memutuskan apakah akan mengkonsumsi esensi darahnya atau tidak. Setelah mengingat masa lalu, Duan Lingtian dengan tegas berkata kepada Huaner, "Huaner, jangan katakan lagi memanen esensi darahmu di depanku. Saya harap Anda juga tidak akan melakukannya tanpa sepengetahuan saya. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu." Ketika Duan Lingtian pertama kali menemukan Huaner telah memanen esensi darahnya, dia ingin mengucapkan kata-kata ini kepada Huaner, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri karena kata-kata itu terlalu menyakitkan. Namun, sekarang Huaner menawarkan untuk memanen esensi darahnya lagi. Dia merasa perlu mengucapkan kata-kata ini untuk memastikan dia tidak akan memanen esensi darahnya lagi. Aku mengerti, Saudara Lingtian." Air mata menggenang di mata Huaner ketika dia mendengar mata Duan Lingtian. Kesedihannya, tentu saja, menarik simpati Duan Lingtian. Dia merasa bersalah dan langsung menyesali kata-katanya yang kasar. Namun, pada akhirnya, dia tetap teguh. Duan Lingtian dan Huaner mengembara di perbatasan kota Su yang sebelum mereka akhirnya meninggalkan kota. Akhirnya, mereka memutuskan untuk sementara bergabung dengan sekte kelas 6 daripada berkeliaran tanpa tujuan untuk mencari pertemuan kebetulan. Sebagian besar kekuatan kelas 6 di sini masing-masing memiliki 2 raja surgawi dasar. Kekuatan mereka biasa-biasa saja dan pemahaman mereka tentang hukum bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jun Chong San, wakil ketua aula dari aula penegakan sekte angin guntur Dao di wilayah surga selatan surga yang meliputi roh. Namun, kultivasi dan energi asal surgawi mereka sedikit lebih baik. Pada akhirnya, Duan Lingtian dan Huaner memutuskan sebuah sekte yang terletak di utara wilayah Nando. Sepertinya tempat ini tertutup salju sepanjang tahun. Huaner dengan mudah mengalahkan dewa surgawi sekte tersebut. Dengan tampilan kekuatan itu, Celestial Lord dari sekte dengan antusias mengundang keduanya untuk menjadi sesepuh sekte yang terhormat. Sebenarnya Huaner adalah orang yang telah memilih untuk bergabung dengan sekte kelas 6 ini. Dia hanya memilih sekte karena dia pikir nama itu terdengar bagus. Nama sekte itu adalah Sekte Langit Cakrawala Salju. Bab 3214, Lembah Gletser Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sekte Langit Cakrawala Salju terletak di Islandia Utara dari wilayah Nando. Selain Sekte Langit Cakrawala Salju, ada 3 kekuatan kelas 6 lainnya, sebuah sekte dan 2 klan, di Islandia Utara. Setelah menjadi sesepuh terhormat di Sekte Langit Cakrawala Salju, Duan Lingtian dan Huaner diatur untuk tinggal di sebuah lembah. Lembah itu adalah tempat budidaya 2 sesepuh tertinggi sekte karena itu adalah tempat budidaya terbaik di sekte tersebut. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju berkultivasi di lembah. Tak perlu dikatakan, lembah itu adalah tempat terlarang bagi semua orang di sekte kecuali 2 tetua tertinggi dan pemimpin sekte. Dengan kedatangan Duan Lingtian dan Huaner, sekarang ada 2 orang tambahan yang memiliki akses ke lembah. Di dalam halaman kecil di lembah, Huaner berdiri di dekat pohon kecil dan menggoyangkan cabangnya saat dia berkata kepada Duan Lingtian dengan senyum lembut di wajahnya, "Saudara Lingtian, saya suka tempat ini." Sementara itu,
Duan Lingtian duduk di depan meja batu, minum teh. Teh, yang disebut teh batang awan, adalah hadiah dari dua tetua tertinggi. Dia diberitahu bahwa teh itu dibuat dari tanaman surgawi yang ditanam sekte dan bermanfaat bagi mereka yang berada di bawah panggung adipati surgawi. Oleh karena itu, Duan Lingtian hanya meminumnya karena itu tidak akan membantu basis kultivasinya. Dia menemukan rasa teh sesuai dengan keinginannya. Duan Lingtian menjawab Huaner, karena kamu suka di sini, mari kita tinggal di sini sebentar. Dengan sekte langit cakrawala salju sebagai mata dan telinga kita akan dapat mengumpulkan informasi lebih cepat, dan akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil kesempatan jika itu muncul dengan sendirinya. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat keluar halaman seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia melihat 3 sosok di pintu masuk halamannya. Dia akrab dengan 2 sosok yang berdiri di depan, mereka tidak lain adalah tetua tertinggi dari sekte langit cakrawala salju. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan pria parubaya yang berdiri di belakang 2 tetua tertinggi, dia tahu pria parubaya itu adalah Chai Xiong Yi, pemimpin sekte dari sekte langit cakrawala salju. Ketiga sosok itu berdiri di luar dengan hormat saat 2 orang tua, para tetua tertinggi, menyapa Duan Lingtian dan Huaner. Penatua Huaner yang terhormat, Penatua Lingtian yang terhormat. Masuk. Ketika Duan Lingtian memberi isyarat agar mereka masuk, mereka akhirnya memasuki halaman. Ketika mereka tiba di depan Duan Lingtian, pria parubaya, Chao Xiong Yi, membungkuk pada Duan Lingtian dan Huaner sebelum dia mengepalkan tangan dan berkata, pemimpin sekte langit cakrawala salju, Chai Xiong Yi, menyapa 2 tetua yang dihormati. Apa masalahnya? Duan Lingtian bertanya sambil mengalihkan pandangannya melewati Chai Xiong Yi dan bersandar pada kedua lelaki tua itu. Penatua tertinggi dari sekte langit cakrawala salju, lelaki tua yang berdiri di sebelah kiri, adalah Lian Qinghe. Tubuhnya agak kuat dan kokoh untuk anak seusianya. Dia adalah orang yang dengan mudah dikalahkan oleh Huaner. Pada saat itu, bahkan setelah dia mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan, dia masih bukan tandingan Huaner yang bertarung dengan tangan kosong. Adapun penatua tertinggi lainnya dari sekte langit cakrawala salju, lelaki tua yang berdiri di sebelah kanan, namanya adalah Hao Wang. Setelah Huaner mengalahkan Lian Qinghe, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju. Kedua lelaki tua ini adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di sekte langit cakrawala salju dan tulang punggung sekte tersebut. Sesepuh terhormat, saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu kami, kata Lian Qing dia agak malu-malu. Berbicara, Duan Lingtian melirik Lian Qinghe dengan acuh tak acuh. Dalam hati, dia agak penasaran. Jika itu dalam kemampuannya, dia tidak keberatan memberikan bantuan. Lagi pula, dia dan Huaner berencana untuk tinggal di sini sebentar. Itu akan membuat segalanya lebih nyaman jika dia membantu sekte tersebut. Seperti ini, Lian Qinghe menjelaskan, di kedalaman Islandia Utara, ada lembah gletser misterius yang disebut lembah gletser. Kecepatan seseorang dalam menyerap energi roh langit dan bumi akan meningkat jika seseorang berkultivasi di sana. Selain itu, seseorang juga dapat memahami hukum es di sana. Sekte langit cakrawala salju, bersama dengan 3 kekuatan kelas 6 lainnya di Islandia Utara, menemukan lembah gletser. Awalnya, kami mencapai kesepakatan bahwa setiap pasukan akan memiliki waktu 3 bulan untuk menduduki lembah. Namun, seiring berjalannya waktu, Hao Wang dan saya tidak bisa mengikuti kemajuan para dewa surgawi dari 3 kekuatan kelas 6 lainnya. Akibatnya, mereka mengurangi waktu kita di lembah dari 3 bulan menjadi 1 bulan. Para tetua yang terhormat, karena kalian berdua sangat kuat, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk membuat mereka setuju untuk memberi kami 3 bulan di lembah seperti yang disepakati. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu kami. Lian Qing dia sedikit malu dan gugup. Lagi pula, 2 orang di depannya baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Tampaknya sedikit tidak tulus dan tidak tahu malu bahwa mereka meminta bantuan begitu cepat. Ada tempat seperti itu. Duan Lingtian mengangkat alis, minatnya terusik. Agar lembah itu memiliki efek seperti itu, dia yakin itu pasti menyembunyikan rahasia. Tempat di mana harta terkubur akan berubah menjadi tempat misterius yang dapat membantu kultivasi seseorang setelah jangka waktu tertentu. Setelah harta itu dipindahkan, tempat itu akan kehilangan efek ajaibnya. Ya, Hao Wang mengangguk ringan. Jangan bilang kamu belum menyelidiki tempat itu untuk melihat harta apa yang tersembunyi di sana.
Duan Lingtian bertanya dengan skeptis. Bukannya kami tidak menyelidiki, kita hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ada formasi penahan yang sangat kuat di bawah lembah. Pada saat itu, semua dewa surgawi dari 4 kekuatan bekerja sama untuk menyerang formasi, tetapi kami semua terluka karena serangan balik itu, kata Hao Wang dengan senyum pahit di wajahnya. Sejak saat itu, tidak ada yang mencoba menyelidiki harta karun itu. Selain itu, cukup baik bahwa tempat itu memungkinkan kita untuk memahami hukum es dan meningkatkan kecepatan kultivasi kita. Karena alasan itu, semua orang sangat puas dengan meninggalkan harta karun di sana. Mereka berani menindas sekte langit cakrawala salju. Apakah mereka tidak takut kamu akan menyebarkan berita tentang tempat itu? Duan Lingtian bertanya. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka mengizinkan kami sebulan di lembah daripada mengusir kami, kata Lian Qinghe. Memimpin, Huaner dan aku akan melihatnya. Duan Lingtian sangat ingin tahu tentang tempat itu. Dia memberi isyarat kepada Huaner dan mengikuti ketiga pria itu keluar dari halaman. Setelah 5 orang dari Sekte Langit Cakrawala Salju meninggalkan tanah milik sekte, mereka berjalan ke utara. Setelah kira-kira 15 menit, 3 pria di depan Duan Lingtian dan Huaner mulai melambat. Pada saat ini, mereka sudah berada di luar lembah Gletser. Seluruh tempat itu sangat dingin. Energi di sini sangat kaya. Saat Duan Lingtian mengintip ke bawah lembah, dia merasa seolah-olah sedang mengintip ke dunia yang berbeda. Meskipun mereka belum memasuki lembah, dia masih bisa merasakan energi es yang kaya. Itu sangat dingin sehingga rasanya seolah-olah dingin menusuk tulangnya dan membekukannya. Tetua yang terhormat, ini adalah tempatnya. Cao Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju, berkata. Berdasarkan kesepakatan awal, ini adalah waktu Sekte Langit Cakrawala Salju untuk menduduki lembah setengah bulan yang lalu. Jika kita bisa membuat mereka mengizinkan kita menempati tempat itu sekarang, kita masih bisa tinggal di sini selama 2,5 bulan, Lian Qinghe berkata. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Anda, sesepuh terhormat. Jika Anda membantu kami, Anda juga akan dapat berkultivasi di sini dan memahami hukum es. Setelah beberapa saat, Lian Qinghe melanjutkan, kecepatan memahami hukum es di sini sangat tinggi. Jika kita berkultivasi di sini selama 3 bulan setiap tahun, pemahaman kita tentang hukum es pasti akan lebih mendalam daripada hukum yang telah kita pahami. Lian Qing dia pikir kata-katanya akan memikat Duan Lingtian dan Huaner. Sayangnya, keduanya tidak tertarik sama sekali. Duan Lingtian mengerutkan alisnya dan bertanya, mengapa semua dewa surgawi dari pasukan tidak bisa berkultivasi di sini bersama? Mengapa ada kebutuhan untuk membagi waktu yang bisa dihabiskan seseorang di tempat ini? Hao Wang berkata dengan senyum pahit, Penatua Lingtian yang terhormat, Anda tidak tahu ini, tetapi semakin sedikit orang di lembah, semakin cepat kecepatan kultivasi dan pemahamannya. Itu berarti jika Huaner dan aku memasuki lembah bersama kalian semua, kecepatan kultivasi dan pemahamanmu akan melambat, kan? Duan Lingtian mengangkat alis. Tepat sekali, Hao Wang sedikit mengangguk. Namun, kami bertiga telah membahas masalah ini. Jika mereka mengembalikan 2 bulan yang tersisa kepada kami bertiga akan berkultivasi bersama selama sebulan, dan kalian berdua dapat berkultivasi selama 2 bulan yang tersisa. Namun, Anda tidak akan mendapatkan banyak dengan cara ini, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis. Harga diri seseorang sama pentingnya dengan nyawanya. Selama sesepuh terhormat dapat mengembalikan kita pada waktu yang telah disepakati, itu sepadan sejauh yang kita ketahui, jawab Lian Qinghe. Ayo pergi kalau begitu. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh saat dia mengambil inisiatif untuk memimpin Huaner dan memasuki lembah Gletser yang dingin. Begitu mereka melangkah ke lembah, mereka melihat seorang lelaki tua, 2 lelaki parubaya, dan seorang pemuda. Keempat pria itu membuka mata mereka begitu Duan Lingtian dan Huaner melangkahkan kaki ke lembah. Mereka memandang keduanya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Kamu siapa? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu melihat 2 sesepuh tertinggi dan pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju berdiri di belakang Duan Lingtian dan Huaner. Dia berseru, ini adalah Sekte Surgawi Cakrawala Salju. Duan Lingtian memandang keempat pria itu dan berkata tanpa ekspresi, apakah kalian semua akan pergi sendiri, atau apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Setelah mendengar ini, ekspresi pemuda yang duduk di tengah menjadi gelap saat dia melihat ke arah Cai Xiongyi dan bertanya, Cai Xiongyi, apa artinya ini?
Mengapa Anda membawa orang luar ke tempat ini? Apakah Anda lupa tentang kesepakatan antara 4 kekuatan? Bab 3215, Formasi Langit Pembekuan Bergulir Besar. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Tong Jin. Kedua orang ini bukan orang luar. Chai Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju, berkata dengan acuh tak acuh dalam menanggapi kata-kata pemuda itu. Mereka baru-baru ini bergabung dengan Sekte Langit Cakrawala Salju sebagai sesepuh terhormat. Pria ini adalah penatua terhormat Duan Lingtian, dan wanita ini adalah penatua Huaner yang terhormat. Ekspresi keempat pria itu semakin suram saat Chai Xiongyi memperkenalkan Duan Lingtian dan Huaner. Dia tidak memedulikan mereka dan menoleh ke Duan Lingtian dan Huaner dan berkata, "Tetua terhormat, mereka dari klan Tong. Klan Tong adalah salah satu dari 4 kekuatan kelas 6 di Islandia Utara. Dia Tong Jin, pemimpin klan Tong. 3 pria yang tersisa adalah tetua tertinggi klan Tong." Sementara itu, mata Duan Lingtian berkilat dingin ketika dia melihat keempat pria itu tetap tidak menanggapi kata-katanya sebelumnya. Dia berkata, "Huaner, kirim mereka pergi." "Ya, Saudara Lingtian," kata Huaner dengan patuh. Matanya berkilau saat gelombang energi yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan membanjiri 4 klan Tong. Sementara keempat pria itu masih belum pulih dari efek energi Huaner, Duan Lingtian pindah ke sisi mereka hanya dalam sekejap mata. Dengan tangan kosong, dia melemparkan mereka keluar dari lembah Gletser. Ledakan, 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 ledakan. Ketika keempat pria itu tersadar dari linglung, mereka merasakan sakit di sekujur tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa mereka telah dibuang dan tidak lagi berada di lembah Gletser. Meskipun ekspresi mereka berubah secara drastis, ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian dan Huaner lagi. Salah satu lelaki tua dari klan Tong berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, "Kedua orang ini bahkan bukan dewa surgawi. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Jika pemuda berpakaian ungu itu tidak menahan diri, kita pasti sudah mati lebih awal." "Kamu benar, wanita itu hanyalah Raja Surgawi 10 arah, dan pria itu hanyalah Raja Surgawi 9 istana. Sejak kapan Raja Surgawi yang tidak penting memiliki kekuatan seperti ini?" Seorang pria parubaya menimpali setelah dia menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dan Huaner melalui aura mereka. 4 klan Tong tidak percaya bahwa mereka, sebagai dewa surgawi, diusir dari lembah Gletser oleh 2 Raja Surgawi. Jika seseorang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa seorang Raja Surgawi mampu melakukan ini, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Namun, karena mereka secara pribadi mengalaminya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya meskipun itu tidak bisa dipercaya. Akhirnya, Tong Jin berkata dengan muram, "Mungkin, kami terlalu ceroboh sebelumnya dan tertangkap basah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengusir kita?" Pria parubaya lainnya berkata, "Saya setuju." Dengan ini, 2 dari 4 klan Tong melangkah maju, berniat memasuki lembah Gletser lagi. Namun, sebelum kedua pria itu bisa bergerak lagi, Duan Lingtian berkata dengan dingin, "Jika kamu menginjakkan kaki ke lembah lagi, jangan pernah berpikir untuk pergi lagi." Hao Wang, salah satu tetua tertinggi dari Sekte Langit Cakrawala Salju, tertawa sebelum berkata, "Saya menyarankan Anda berempat untuk menghilangkan gagasan bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kebetulan. Bahkan Lian Qinghe dan aku tidak cocok untuk 2 tetua terhormat kita." Kata-kata Hao Wang berhasil menakuti keempat anggota klan Tong. Ekspresi mereka segera berubah, dan pada akhirnya, mereka meninggalkan lembah meskipun sangat enggan. Sebelum 4 anggota klan Tong pergi, Tong Jin, pemimpin klan dari klan Tong, menyapukan pandangannya ke 5 orang dari Sekte Langit Cakrawala Salju dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Chai Xiongyi, Hao Wang, Lian Qinghe, waktu Anda habiskan di lembah Gletser tidak dapat diputuskan oleh klan Tong saya. Jika Anda ingin tinggal di sini selama 3 bulan penuh, Anda harus mendapatkan persetujuan dari 2 kekuatan lainnya. Saya akan mencari 1000 pencarian sekte surgawi dan klan situ. Saya harap Anda akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan kami." Setelah 4 klan Tong pergi, Lian Qinghe berkata dengan mengejek, "Jadi bagaimana jika dewa surgawi dari 3 kekuatan datang? Jika mereka berani berperilaku berani di depan 2 sesepuh terhormat Snow Horizon Celestial Sekte kami, mereka tidak dapat menyalahkan kami jika kami memutuskan untuk mengambil alih waktu mereka di lembah Gletser juga." Duan Lingtian berkata, "Itu tidak benar. Bahkan jika mereka bukan tandingan kita,
kita hanya akan mengambil kembali apa yang semula milik sekte. Hao Wang dan Cai Xiongyi merasa lebih nyaman setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian yang penuh percaya diri. Sementara itu, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya. Dia bisa merasakan energi roh surga dan bumi di lembah Gletser sangat kaya. Dengan cabang dari pohon kehidupan surgawi, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat jika dia berkultivasi di sini. Selain itu, dia juga bisa merasakan energi dingin menusuk tulang dari lembah. Energinya sangat dalam dan misterius. Dia merasa seolah-olah dia bisa memahaminya, namun, dia tidak bisa. Ketika dia mengingat kata-kata ketiga pria dari Snow Horizon Celestial, tidak sulit baginya untuk mengetahui energi milik hukum es. Seseorang tidak dapat menyentuh atau merebut hukum, orang hanya bisa memahami mereka. Pada saat ini, suara Huaner memasuki telinga Duan Lingtian. Saudara Lingtian, sepertinya ada sesuatu di bawah tempat ini. Semua aura datang dari bawah. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian meningkatkan jangkauan kesadaran surgawinya. Seperti yang dikatakan Huaner, dia bisa merasakan sesuatu di bawah lembah. Menurut kata-kata ketiganya dari Sekte Langit Cakrawala Salju, ini pastilah tempat yang dilindungi oleh formasi. Bahkan setelah penguasa surgawi dari 4 kekuatan kelas 6 bekerja sama, mereka masih gagal menghancurkan formasi. Huaner berkata melalui transmisi suara, Saudara Lingtian, seperti yang mereka katakan, formasi sangat kuat. Formasi ini disebut sebagai Great Revolving Freezing Sky Formation. Biasanya digunakan untuk menekan hal-hal dengan aura yang sangat dingin. Formasi langit pembekuan bergulir besar. Duan Lingtian berkata dengan bingung. Kemudian, dia bertanya kepada 3 elemen surgawi yang berada di tubuhnya, apakah Anda tahu formasi langit pembekuan bergulir besar? Pada saat ini, 3 dari 5 elemen surgawi, logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan bumi kekacauan surgawi, tinggal di dalam tubuhnya. 3 elemen surgawi memiliki pengetahuan kuno, mereka seperti mata air pengetahuan. Oleh karena itu, Duan Lingtian yakin elemen surgawi tahu cara untuk menangani formasi. Formasi langit pembekuan bergulir besar. Nak, apakah kamu yakin? The Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal berbicara pada saat yang sama. Berdasarkan nada mereka, jelas bahwa mereka terkejut. Demikian pula, sedikit keterkejutan bisa terdengar dalam suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth juga ketika berbicara. Jika itu benar-benar formasi langit pembekuan bergulir besar, sesuatu dengan aura yang sangat dingin harus disembunyikan di sini. Terlebih lagi, benda itu kemungkinan berada pada level harta karun tertinggi atau jiwa artefak. Setelah beberapa saat, Chaos Diviner terus berkata, Nak, sepertinya formasi langit pembekuan bergulir besar ini diciptakan oleh Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkannya. Apa yang dapat Anda lakukan adalah membiarkan Huaner melihatnya. Dia adalah jiwa artefak sehingga formasi tidak akan menolaknya. Huaner, mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Kemudian, dia mengangguk setuju. Baik. 3 pria dari Sekte Surgawi Cakrawala Salju menyaksikan dalam keheningan yang tercengang saat Duan Lingtian mengangkat tangannya sebelum mendorongnya ke tanah, menciptakan lubang. Aura dingin yang menusuk tulang segera meningkat. Itu formasi itu. Cai Xiongyi berkata dengan serius, Penatua yang terhormat, saya khawatir bahkan seorang penguasa surgawi yang bergelar tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Kamu, sebelum Cai Xiongyi dapat mencegah Duan Lingtian membuang-buang waktu dan tenaganya, Duan Lingtian telah melompat ke dalam lubang. Setelah melihat ini, ekspresi ketiga pria dari Sekte Langit Cakrawala Salju berubah drastis. Mereka secara naluriah melangkah maju. Namun, Huaner lebih cepat dari mereka. Dia muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Lian Qing dia tersenyum kecut sambil berkata, Penatua Huaner yang terhormat, kami hanya ingin memperingatkan Penatua Lingtian yang terhormat. Ini bukan formasi biasa. Menggunakan kekuatan hanya akan menyebabkan seseorang menderita dari pantulan formasi. Sementara itu, Hao Wang berseru dengan keras, Penatua Lingtian yang terhormat. Tidak apa-apa untuk melihat formasi tetapi jangan mencoba untuk menghancurkannya menggunakan kekerasan. Faktanya, Duan Lingtian tidak memiliki niat untuk menghancurkan formasi. Dia hanya melayang di atas formasi dan menilainya. Dia melihat penghalang seperti kaca tembus pandang yang menyelimuti formasi. Namun, aura es di bawah penghalang mencegahnya melihat apa yang dilindungi dalam formasi. Duan Lingtian memanggil artefak jiwa di tubuhnya,
Huang Er, pergi. Lihat dan lihat apakah benda tersembunyi itu berguna bagi Anda. Jika ya, itu bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan Anda. Baiklah, aku akan masuk dengan pedang indah 7 lubang. Setelah beberapa saat, seorang wanita ramping dan menawan mengenakan jubah 7 warna muncul di depan Duan Lingtian. Kecantikannya yang mempesona membuatnya tampak seperti seorang dewi. Baik, setelah mendengar kata-kata Huang Er, Duan Lingtian tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pedang indah 7 lubang hanya dengan berpikir sebelum dia menyerahkannya kepada Huang Er. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku seharusnya bisa sepenuhnya menyatu dengan pedang dan menjadi roh pedangnya. Pada saat itu, saya akan dapat memanifestasikan tubuh fisik ketika saya meninggalkan pedang, kata Huang sambil mengambil pedang indah 7 lubang dari Duan Lingtian. Kemudian, dia tidak menunggu balasan dari Duan Lingtian sebelum dia memasuki formasi. Duan Lingtian mungkin tidak bisa memasuki formasi, tetapi mudah bagi Huang Er untuk memasuki formasi. Dia tidak menemui perlawanan sama sekali saat dia melangkah ke dalam formasi seolah-olah itu adalah rumahnya. Yang lain, tentu saja, tidak menyaksikan adegan ini. Sebelum Duan Lingtian melompat ke dalam lubang, dia sudah menginstruksikan Huang Er untuk menjauhkan ketiga pria dari Sekte Langit Cakrawala Salju dari lubang. Lagi pula, dia tidak ingin mereka melihat Huang Er dan pedang indah 7 lubang. Suara mendesing. Begitu Huang Er memasuki formasi, Duan Lingtian terbang keluar dari lubang dan kembali ke permukaan lembah Gletser. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menutupi lubang di tanah. Begitu saja, lubang itu menghilang. Seolah-olah Duan Lingtian tidak membuat lubang di tanah sama sekali. Mata Duan Lingtian berbinar mengantisipasi saat dia berpikir dalam hati, begitu Huang Er benar-benar menyatu dengan pedang, kekuatan pedang akan meningkat pesat. Selain itu, Huang Er juga harus sangat kuat begitu dia bisa mewujudkan tubuh fisik. Petik 2, Bab 3216, Transformasi Huang Er Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian dan Huang Er telah menghabiskan setengah hari di lembah Gletser ketika mereka dibangunkan oleh Cai Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju. Tetua terhormat, orang-orang dari klan Tong ada di sini. Mereka ditemani oleh anggota klan Situ dan 1000 pencarian sekte surgawi juga. Ketika Duan Lingtian membuka matanya, dia melihat 4 pria dari klan Tong dan 5 orang lainnya terbang ke arah mereka. 5 wajah baru dipisahkan menjadi kelompok 2 dan 3. Kedua lelaki tua itu berasal dari klan Situ. Ketiganya adalah penjaga 1000 sekte surgawi pencarian, dan mereka adalah satu raja surgawi dasar. Pemimpin klan dan pemimpin sekte yang merupakan dewa surgawi tidak ada di sini, Cai Xiongyi menjelaskan kepada Duan Lingtian saat para pendatang baru memasuki lembah Gletser. Setelah 9 orang memasuki lembah, Tong Jing, pemimpin klan dari klan Tong, melirik Duan Lingtian dan Huang Er sebelum dia berkata kepada anggota klan Situ dan 1000 pencarian sekte surgawi, itu mereka. Cai Xiongyi berkata bahwa mereka adalah sesepuh terhormat dari Sekte Langit Cakrawala Salju. Menurut pendapatku, Sekte Langit Cakrawala Salju pasti telah menyewa bantuan dari luar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersedia bergabung dengan Sekte Surgawi Cakrawala Salju? Sebelum ada yang bisa menjawab, Huang Er melangkah maju dan menghadapi 9 pria itu. Dia berkata dengan dingin, beraninya kamu menganggap enteng peringatan saudara Lingtian. Begitu Huang Er selesai berbicara, energi yang kuat mengalir ke arah 9 pria itu. Kemudian, dia berteleportasi dan muncul di depan klan Tong. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melemparkan cincin kastanya air 9 yin yang ke arah mereka, membunuh mereka berempat dengan segera. Anggota dari klan Situ dan Sekte 1000 pencarian celestial akhirnya sadar kembali ketika anggota terakhir klan Tong meninggal. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka buru-buru mundur. Mereka memandang Huang Er dengan ketakutan seolah-olah dia adalah binatang buas yang menakutkan. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, itu akan membawa mereka setidaknya 15 menit untuk membunuh 4 dewa surgawi dari klan Tong. Namun, kecantikan tak tertandingi di depan mereka telah membunuh keempat pria itu hanya dalam sekejap mata. 5 pria dari klan Situ dan Sekte 1000 pencarian celestial bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Kami akan mati jika dia menargetkan kami lebih awal. Sementara itu, Cai Xiongyi, Lian Qinghe, dan Hao Wang menatap Huang Er dengan kaget. Meskipun mereka tahu dia kuat, mereka tidak berharap dia bisa membunuh orang-orang dari klan Tong hanya dalam sekejap mata.
Untuk sesaat, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Huaner tidak peduli dengan orang lain. Setelah dia mengumpulkan cincin tata ruang 4 kelantong, dia menyerahkannya kepada Duan Lingtian setelah dia kembali ke sisinya. Saudara Lingtian. Duan Lingtian memandang orang-orang dari klan Situ dan 1000 pencarian sekte surgawi dengan acuh tak acuh ketika dia bertanya, "Senior, apakah Anda datang dengan klan Tong untuk menguji kekuatan kami?" Mulut kelima pria itu berkedut setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kekuatan klan Tong setara dengan mereka, namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh Huaner dalam hitungan detik. Apakah akan ada bedanya bahkan jika mereka bergabung untuk berurusan dengan Huaner? Akhirnya, salah satu pria berkata, "Nama saya Situ Yun. Ini adalah adik laki-laki kedua saya, Situ Feng. Kami tidak keberatan dengan keputusan Anda. Sejak 4 Celestial Lord dari Tong Clan telah meninggal, klan Tong tidak akan bisa memasuki lembah ini di masa depan. Sekte Surgawi Cakrawala Salju dapat tinggal di sini selama setengah tahun sementara klan Situ kami dan Sekte 1000 Pencarian Celestial akan menghabiskan masing-masing 3 bulan di lembah ini. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja denganmu." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Huaner dengan ketakutan. Pria lain buru-buru menimpali, Sekte 1000 Pencarian Celestial setuju dengan klan Situ. Mereka semua buru-buru mengungkapkan pikiran mereka, takut mereka akan berakhir seperti 4 pria dari klan Tong. "Kalian semua agak pintar." Duan Lingtian tersenyum tipis. "Untuk alasan ini, aku tidak akan mempersulitmu. Namun, kami hanya akan menerapkan apa yang Anda katakan setelah 60 tahun berlalu. Selama 60 tahun ke depan, lembah Gletser hanya milik Sekte Langit Cakrawala Salju, dan klan Situ dan Sekte 1000 Pencarian tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di sini selama waktu itu. Apakah Anda punya pendapat tentang ini?" Ekspresi orang-orang dari klan Situ dan 1000 Pencarian Sekte Surgawi berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak menyangka dia akan begitu mendominasi dan menyarankan agar mereka mengizinkan Sekte Langit Cakrawala Salju untuk menduduki lembah Gletser selama 60 tahun. Namun demikian, mereka hanya bisa setuju dengan Duan Lingtian. Lagi pula, di masa lalu, mereka telah mengambil keuntungan lebih besar dari Sekte Surgawi Cakrawala Salju. Membiarkan Sekte Langit Cakrawala Salju memiliki monopoli lembah selama 60 tahun bukanlah masalah besar. Sementara itu, para anggota Sekte Langit Cakrawala Salju hampir tidak bisa mempercayai ini. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi bahkan setelah mereka menyaksikan anggota dari klan Situ dan 1000 Pencarian Sekte Surgawi pergi dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Ketika mereka akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, mereka membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara bersamaan. "Terima kasih, sesepuh terhormat." Duan Lingtian berkata, "Kami akan berkultivasi di sini selama waktu ini. Anda tidak perlu khawatir tentang kami, dan Anda bebas datang ke sini untuk berkultivasi sesuai keinginan. Kami tidak peduli tentang hukum es atau harus berbagi energi roh langit dan bumi," kata Duan Lingtian dengan murah hati. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk memantau kemajuan Huaner jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi padanya. "Terima kasih, Penatua yang terhormat." Mata para pria dari Sekte Langit Cakrawala Salju berbinar ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresi di wajah mereka adalah salah satu rasa terima kasih ketika mereka melihat Duan Lingtian. "Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, segera beritahu saya ketika Anda menerima berita tentang pil surgawi dan buah surgawi yang mampu meningkatkan basis kultivasi Raja Surgawi," kata Duan Lingtian. "Yakinlah, Penatua yang terhormat. Saya akan mengirim pesan kepada Penatua Qiu yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen sekte kami dan memintanya untuk memperhatikan masalah ini. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya menerima berita," kata Cai Xiong Yi dengan percaya diri. "Penatua terhormat, saya memiliki 2 buah surgawi yang bermanfaat bagi Raja Surgawi. Anda dapat memilikinya, aku juga punya, kamu bisa memilikinya." Lian Qinghe dan Hao Wang dengan rela mengeluarkan buah surgawi yang telah mereka hargai selama bertahun-tahun dari cincin tata ruang mereka dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Meskipun buahnya tidak luar biasa atau langka, mereka masih bermanfaat bagi Duan Lingtian dan akan meningkatkan basis kultivasinya yang berada di tingkat Raja Surgawi. "Terima kasih." Sejak Duan Lingtian memutuskan untuk menetap di lembah Gletser, dia membangun gubuk kayu kecil namun indah dengan halaman untuk dia dan Huaner tempat tinggal.
Keduanya menanam bunga dan pohon yang mirip dengan yang ditemukan di Sekte Langit Cakrawala Salju yang berkembang dalam dingin juga. Selama waktu ini, 3 dewa surgawi dari Sekte Langit Cakrawala Salju dengan antusias membantu Duan Lingtian seolah-olah mereka adalah juniornya. Setelah mereka menyaksikan Huaner membunuh klan Tong hanya dalam sekejap mata, mereka memuja keduanya seperti orang yang akan memuja para dewa. Mereka tidak berani ceroboh dengan tugas yang diberikan Duan Lingtian kepada mereka sama sekali. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkan duo itu, takut duo itu akan meninggalkan sekte mereka. Jika memungkinkan, mereka benar-benar berharap keduanya akan tetap berada di sekte selamanya bahkan jika mereka tahu ini hanya angan-angan. Lian Qinghe meratapi Hao Wang, sayang sekali. Saya merasa ada alasan mengapa Penatua Lingtian yang terhormat memutuskan 60 tahun. Aku punya firasat mereka akan pergi setelah 60 tahun. Meskipun demikian, klan Situ dan Sekte Seribu Pencarian Surgawi tidak akan berani mengingkari janji mereka kecuali jika mereka 100% yakin Penatua Lingtian dan Penatua Huaner tidak akan kembali. Kemungkinan mereka tidak akan berani bertindak berani di depan Sekte Surgawi Cakrawala Salju kami lagi, kata Hao Wang. Hanya dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Selama waktu ini, Islandia Utara tetap tidak terpengaruh oleh perubahan musim. Huanger, pada saat ini, sesosok muncul di depan Duan Lingtian dan Huanger. Sosok itu berwujud seorang wanita cantik dan montok mengenakan gaun 7 warna. Sosok itu tidak lain adalah Huanger, jiwa dari pedang indah 7 lubang. Segera setelah Huanger muncul, dia berlutut dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Tuanku, telah memberi saya kesempatan ini." Duan Lingtian bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang Huanger. Ketika dia pertama kali menjadi jiwa pedang indah 7 lubang, dia selalu tetap acuh tak acuh padanya karena ingatannya tentang masa lalu. Namun, setelah menyelesaikan transformasi dan sepenuhnya menjadi jiwa pedang, dia tampaknya telah melepaskan masa lalu dan sepenuhnya patuh padanya. Dengan penemuan ini, dia mau tidak mau bertanya kepada Chaos Divine Flame, api Divine Chaos Senior, apa yang terjadi padanya. Sederhana saja, jawab Chaos Divine Flame, pedang indah 7 lubang sebelumnya telah mengakuimu sebagai tuannya. Setelah gadis itu bergabung dengan pedang indah 7 lubang, pikirannya sangat dipengaruhi oleh kesetiaan pedang. Bahkan jika kamu memintanya untuk membunuh Ling Jueyun sekarang, dia tidak akan ragu sama sekali. Apakah dia kehilangan ingatannya? Duan Lingtian dikejutkan oleh kata-kata Chaos Divine Flame. Tidak. Hanya saja mereka sudah sedikit memudar dan menjadi kurang perhatian padanya. Saat ini, lebih penting baginya bahwa dia mematuhi perintah Anda dan melayani Anda dengan setia. Kehendakmu adalah motivasinya untuk hidup sekarang, jelas Chaos Divine Flame. Bab 3217, Hukum Kehancuran Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Realisasi akhirnya muncul di Duan Lingtian setelah dia mendengarkan penjelasan Chaos Divine Flame. Karena Huanger telah bergabung dengan pedang indah 7 lubang, dia sangat dipengaruhi oleh kesetiaan pedang dan akan memprioritaskannya di atas segalanya. Dengan wahyu ini, dia memutuskan untuk mengujinya. Dia sengaja bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika aku mengingkari janji dan menolak membantu Ling Jueyun membalas dendam klannya? Jika Tuan tidak mau, Huanger tidak akan memaksa, jawab Huanger tanpa ragu-ragu. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda keengganan atau ketidakbahagiaan di wajahnya. Dengan jawaban ini, Duan Lingtian yakin bahwa Huanger benar-benar memprioritaskannya di atas segalanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya bercanda. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku." Tidak ada perubahan dalam ekspresi Huanger ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tetap tanpa ekspresi, bahkan tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang terlihat di wajahnya. Jelas bahwa dia akan mendukungnya tanpa syarat apapun yang dia lakukan. Memang benar bahwa tidak ada hal lain yang penting baginya sekarang kecuali bagiku, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia merasa lega. Bagaimanapun, dia mengkhawatirkan kehendak independen Huang. Akan merepotkan jika dia terus memikirkan Ling Jueyun dan klannya setelah menjadi jiwa pedang indah 7 lubang. Bagaimana jika dia mengkhianatinya jika Ling Jueyun menjadi lawannya? Siapa yang ingin menyimpan bom waktu di sisi mereka? Karena itu, dia sangat puas dengan perubahan sikap Huanger. Saudara Lingtian, dia. Huanger tampak khawatir dengan kenyataan bahwa seorang wanita telah muncul di sisi Duan Lingtian.
Meskipun wanita itu tidak secantik dia, wanita itu memiliki kualitas yang tidak dia miliki. Huaner, ini adalah Huanger, jiwa pedang indah 7 lubang. Aku sudah memberitahumu tentang ini di masa lalu, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Dia telah sepenuhnya bergabung dengan pedang indah 7 lubang sehingga dia akhirnya bisa mewujudkan tubuh fisik. Jadi dia jiwa pedang indah 7 lubang Brother Lingtian. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada tempat ini, Duan Lingtian menjelaskan kepada Huaner. Karena objek tersembunyi di formasi, Huanger berhasil bergabung dengan pedang indah 7 lubang hanya dalam 10 tahun. Pada saat ini, Huanger yang masih berlutut tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang 7 warna sebelum memasuki tubuh Duan Lingtian. Huanger, apa yang tersembunyi di formasi? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku, ini sumsum es abadi, jawab Huanger jujur, energinya hampir habis sekarang karena aku menggunakannya untuk bergabung dengan pedang indah 7 lubang. Berdasarkan perhitungan saya, energi es di lembah akan hilang dalam waktu sekitar 100 tahun. Berdasarkan kata-kata Huanger, lembah Gletser akan kembali menjadi lembah biasa setelah 100 tahun. Pada saat itu, tidak akan ada keuntungan berkultivasi di lembah, dan tidak akan ada hukum es untuk dipahami. Saya tidak berpikir penggabungan Huanger yang sukses dengan pedang akan menghasilkan akhir dari nasib baik Sekte Langit Cakrawala Salju. Saya harap saya akan dapat memberikan kompensasi kepada mereka dalam 50 tahun yang tersisa. Duan Lingtian tidak akan tahu tentang tempat ini jika bukan karena anggota Sekte Langit Cakrawala Salju. Dapat dikatakan bahwa mereka memainkan peran besar dalam kemampuan Huanger untuk sepenuhnya bergabung dengan pedang indah 7 lubang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia merasa berhutang budi kepada Sekte Surgawi Cakrawala Salju dan merasa bersalah bahwa sekte tersebut akan kehilangan tempat kultivasi yang begitu baik. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya kepada Huanger, seberapa kuat kamu sekarang? Dia tahu dia dulunya adalah jiwa artefak dari pembangkit tenaga listrik di alam dewa. Meskipun artefaknya dihancurkan di masa lalu, dia masih cukup kuat. Basis kultivasi saya sama dengan milik Anda, tuanku. Jiwa artefak memiliki basis kultivasi yang mirip dengan tuan mereka, jawab Huang, namun, kedalaman yang saya pahami masih presiden. Namun, karena Anda tidak dapat melepaskan potensi penuh pedang 7 lubang yang indah, penggunaan kedalaman saya juga terbatas. Kesimpulannya, kekuatanku seharusnya sama dengan milikmu. Hukum apa yang kamu pahami? Duan Lingtian bertanya. Jiwa artefak biasanya memahami hukum kehancuran, jawab Huanger. Hukum kehancuran, mata Duan Lingtian berbinar. Berdasarkan pengetahuannya, hukum kehancuran mirip dengan hukum terang dan hukum kegelapan, mereka berbeda dari hukum unsur. Bahkan hukum es, hukum guntur, dan hukum angin adalah turunan dari hukum unsur utama. Dalam hal kekuatan, hukum seperti hukum kehancuran, hukum cahaya, dan hukum kematian hanya berada di bawah 4 hukum tertinggi. Setelah itu, mereka diikuti oleh turunan hukum unsur seperti hukum es, hukum guntur, dan hukum angin. Di bagian paling bawah adalah hukum unsur utama. Seseorang dapat memahami hukum unsur utama dan hukum turunannya seperti hukum es, hukum guntur, dan hukum angin dari metode surgawi dan kemampuan surgawi. Namun, itu tergantung pada keberuntungan untuk dapat memahami 4 hukum tertinggi dan hukum non-elemen seperti hukum kehancuran, hukum cahaya, dan hukum kegelapan. Duan Lingtian menyadari fakta ini. Tuan, Anda akan dapat memahami hukum kehancuran jika Anda sering menggunakan pedang indah 7 lubang. Sebagai pemilik artefak Devata, tidak sulit bagi Anda untuk memahami hukum kehancuran. Namun, masih sulit untuk memahaminya ke tahap yang lebih tinggi, kata Huanger. Bahkan jika Huanger tidak mengatakannya, Duan Lingtian tahu bahwa tidak akan sulit untuk memahami hukum kehancuran atau hukum apapun dalam hal ini. Namun, sulit untuk memahami mereka ke tahap yang lebih tinggi. Untuk saat ini, Duan Lingtian tidak punya rencana untuk memahami hukum kehancuran. Itu tidak akan menguntungkannya dengan cara apapun sekarang. Bagaimanapun, dia telah memahami hukum ruang angkasa, salah satu dari 4 hukum tertinggi, ke tingkat yang agak tinggi. Mustahil bagi hukum kehancuran untuk menandingi hukum kekuatan ruang angkasa. Dengan keilahian pembangkit tenaga tertinggi, saya tidak akan menghadapi kesulitan apapun ketika memahami hukum ruang angkasa. Sebelum saya memahami kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan, saya tidak perlu membuang waktu untuk memahami hukum lain. Meskipun Chaos Divine Flame,
Profound Divine Metal, dan Chaos Divine Earth masing-masing dapat membantu Duan Lingtian memahami hukum api, hukum logam, dan hukum bumi. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi sama sekali. Harus dikatakan bahwa tiga elemen surgawi tidak akan meninggalkan Duan Lingtian sekarang bahkan jika Duan Lingtian tidak lagi ingin menjadi tuan rumah mereka. Bagaimanapun, itu hanya akan menjadi lebih dan lebih bermanfaat bagi mereka jika Duan Lingtian tumbuh lebih kuat. Jika mereka menghadapi bentuk elemen surgawi yang lebih tinggi, mereka akan mampu mengalahkan mereka dan melahapnya dengan bantuannya. 20 tahun lagi telah berlalu hanya dalam sekejap mata setelah Huanger berhasil bergabung dengan pedang indah 7 lubang. Pada saat ini, Duan Lingtian yang sedang berkultivasi di lembah Gletser mendengar seseorang memanggilnya. Tuan terhormat Penatua. Ketika Duan Lingtian muncul dari gubuk kayu, dia melihat Cai Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju, berdiri di halaman. Dia bertanya, "Ada apa? Tuan terhormat Penatua, kami menerima berita tentang munculnya surga ramuan obat sekitar 1 juta mil jauhnya dari timur Islandia Utara. Banyak orang bergegas ke sana sekarang," kata Cai Xiongyi, "namun, rumor mengatakan bahwa kekuatan kelas 5 di dekatnya telah memutuskan akses ke tempat itu sebelum surga ramuan obat muncul. Hanya anggota pasukan itu yang diizinkan memasuki tempat itu." Surga ramuan obat. Mata Duan Lingtian langsung menyala. Di alam Devata, surga ramuan obat adalah alam kecil di mana berbagai ramuan obat langka dan buah surgawi tumbuh. Tumbuhan dan buah-buahan di sana tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ini adalah sesuatu yang kaisar surgawi dari alam Devata ciptakan. Hanya mereka yang memiliki takdir dengan surga ramuan obat yang dapat memasukinya dan memanen ramuan langka dan buah surgawi. Tidak ada ujian rintangan di surga ramuan obat, satu-satunya bahaya datang dari orang lain yang telah memasuki surga juga. Untuk alasan ini, banyak kekuatan akan mencoba memonopoli surga ramuan obat sehingga mereka dapat meminimalkan bahaya dan memaksimalkan panen mereka di surga ramuan obat. Ini benar-benar surga ramuan obat. Duan Lingtian meminta konfirmasi lagi. Lagi pula, surga ramuan obat jarang muncul, dan tidak semua orang cukup beruntung untuk menemukannya. Selama 30 tahun terakhir, Cai Xiongyi telah membawa banyak berita ke Duan Lingtian tentang buah surgawi dan pil surgawi yang bermanfaat bagi Raja Surgawi, tetapi hanya beberapa berita yang akurat. Selain itu, keberhasilannya dalam mendapatkan buah surgawi dan pil surgawi juga bergantung pada keberuntungan. Ada kalanya dia gagal mendapatkan apapun karena semua orang telah memanen buah surgawi dan pil surgawi ketika dia tiba. Dengan itu, dia secara bertahap menjadi malas dan tidak lagi terganggu. Lagi pula, dia tidak tertarik untuk bertarung dengan orang lain karena buah surgawi atau pil surgawi biasa. Namun, surga ramuan obat berbeda. Aku hampir 100% yakin, jawab Cai Xiongyi, namun, jika benar bahwa kelas 5 telah memutuskan untuk memonopoli tempat itu, akan sulit bagimu untuk masuk. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Di mana lokasi surga tanaman obat? Setelah dia mengetahui tentang lokasi surga ramuan obat, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan membawa Huaner keluar dari lembah Gletser. Pada saat ini, Huaner telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi 1 dasar sementara Duan Lingtian sekarang menjadi Raja Surgawi 10 arah. Bab 3218, Surga Ramuan Obat Kelas 3 Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di Alam Devata. Kaisar Surgawi dan pasukan mereka hanya berada di urutan kedua setelah kuil judul. Pasukan Kaisar Surgawi dikenal sebagai Paviliun Kaisar Surgawi, dan Master Paviliun dari Paviliun adalah Kaisar Surgawi yang memerintah setelah alam Devata masing-masing. Tak perlu dikatakan bahwa sebagai penguasa alam Devata, Kaisar Surgawi akan menjaga rakyat mereka dengan baik. Surga ramuan obat adalah salah satu manfaat yang diberikan oleh Kaisar Surgawi. Itu dibagi menjadi 3 kelas. Surga ramuan obat kelas 1 tidak hanya dipenuhi dengan buah surgawi dan tanaman obat yang bermanfaat bagi Kaisar Surgawi, tetapi juga dipenuhi dengan buah surgawi dan tanaman obat yang bermanfaat bagi Dewa Surgawi. Sementara itu, buah surgawi dan tumbuhan yang bermanfaat bagi Raja Surgawi tumbuh seperti rumput liar di pegunungan. Secara alami, surga obat kelas 1 jarang muncul. Kaisar Surgawi hanya akan menciptakan surga ramuan obat kelas 1 di alam Devata yang mereka kuasai setiap 10.000 tahun sekali.
Di bawah surga ramuan obat kelas 1 adalah surga ramuan obat kelas 2. Selain buah surgawi dan herbal yang bermanfaat bagi Raja Surgawi, ada juga banyak buah surgawi dan herbal yang bermanfaat bagi Raja Surgawi. Sementara itu, buah surgawi dan tumbuhan yang bermanfaat bagi Adipati Surgawi tumbuh seperti rumput liar di pegunungan. Surga obat kelas 2 akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Akhirnya, ada surga ramuan obat kelas 3 yang muncul setiap 100 tahun sekali. Meskipun memiliki buah surgawi dan tumbuhan yang bermanfaat bagi Dewa Surgawi, mereka sangat langka. Tidak banyak buah surgawi dan herbal yang bermanfaat bagi Raja Surgawi dan Adipati Surgawi juga meskipun mereka tidak jarang seperti buah surgawi dan herbal untuk Dewa Surgawi. Sebaliknya, ada banyak buah surgawi dan tumbuhan yang bermanfaat bagi surgawi tertinggi surgawi. Selain itu, surga ramuan obat kelas 3 juga memiliki banyak buah surgawi dan ramuan untuk kegunaan lain selain meningkatkan basis kultivasi seseorang. Tidak mungkin itu surga ramuan obat kelas 1 karena itu hanya akan muncul di wilayah Kaisar Giok. Duan Lingtian menyadari fakta ini. Dia bergumam pelan, meskipun ada kemungkinan itu adalah surga ramuan obat kelas 2, kemungkinan itu adalah surga obat kelas 3. Duan Lingtian dipenuhi dengan antisipasi saat dia melakukan perjalanan ke tempat surga ramuan obat kelas 3 akan muncul. Secara alami, dia berharap itu akan menjadi surga ramuan obat kelas 2. Namun, dia masih akan senang dengan ramuan obat kelas 3 meskipun tidak sebagus yang pertama. Bagaimanapun, dia masih bisa mendapatkan buah surgawi yang dia butuhkan dari surga ramuan obat kelas 3. Adapun herbal, meskipun mereka dapat membantu dalam kultivasi seseorang juga, efeknya tidak sebanding dengan buah surgawi. Untuk alasan ini, orang biasanya akan menggunakan herbal untuk pemurnian pil. Selama bertahun-tahun, keterampilan pemurnian pil Duan Lingtian telah mengalami kemunduran karena kurangnya latihan. Selain itu, Chaos Divine Flame hanya dalam bentuk ketiganya. Tidak mungkin dia bisa memperbaiki pil surgawi yang dia butuhkan. Untuk alasan ini, pandangannya hanya tertuju pada buah surgawi. 3 hari kemudian, Duan Lingtian dan Huaner akhirnya tiba di lokasi yang disebutkan oleh Cai Xiongyi, pemimpin sekte dari Sekte Langit Cakrawala Salju. Mereka bertemu dengan sesepuh dari jaringan intelijen sekte yang menyediakan sekte dengan berita ini. Salam, sesepuh terhormat. Penatua adalah seorang lelaki tua. Dia sangat hormat ketika bertemu Duan Lingtian dan Huaner. Dia bahkan tidak berani menatap Huaner karena dia merasa perbuatan itu adalah penghujatan. Seperti apa situasinya saat ini? Duan Lingtian bertanya. Tanda-tanda pembukaan surga ramuan obat telah muncul pagi ini. Ini adalah surga ramuan obat kelas 3, kata tetua. Kekuatan kelas 5 tidak bisa memonopoli surga ramuan obat karena semua orang dalam jarak 10.000 mil akan dapat masuk hanya dengan satu pikiran. Tidak mungkin bagi pasukan kelas 5 untuk mengevakuasi semua orang dan menjaga area yang begitu luas. Sejak tanda-tanda muncul pagi ini berarti surga ramuan obat kelas 3 akan muncul setelah 3 hari. Duan Lingtian telah menemukan informasi ini dalam memori Celestial Jimat tentang surga ramuan obat. Begitulah cara dia belajar tentang buah dan tanaman surgawi yang berbeda di 3 surga kelas obat yang berbeda dan bagaimana dia tahu surga ramuan obat kelas 3 akan muncul pada hari ketiga setelah itu menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Sesepuh terhormat, saya telah mengatur akomodasi Anda selama 3 hari ke depan. Silakan ikuti saya. Penatua memimpin Duan Lingtian dan Huaner ke suatu tempat dalam jarak 10.000 mil dari surga ramuan obat kelas 3. Dengan ini, ketika surga ramuan obat kelas 3 muncul, mereka tidak perlu pergi untuk memasuki surga. Cahaya dari surga ramuan obat kelas 3 akan mencakup daratan sejauh 10.000 mil. Setiap orang akan dapat memasuki surga ramuan obat kelas 3 selama mereka menggunakan kesadaran surgawi mereka untuk menyentuh cahaya. Di sisi lain, cahaya dari surga ramuan obat kelas 2 hanya akan mencakup 100 mil. Untuk alasan ini, adalah mungkin untuk dimonopoli oleh kekuatan lain. Akhirnya, cahaya dari surga ramuan obat kelas 1 hanya akan mencakup 1 mil. Pada saat ini, Huaner sedang berdiri di samping jendela. Saat dia menatap ke arah surga ramuan obat kelas 3, dia berkata kepada Duan Lingtian, "Saudara Lingtian, kita memiliki 30 tahun lagi. Selama waktu ini, saya yakin Anda akan dapat menerobos dan menjadi dewa surgawi." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Huaner, aku sadar akan situasiku.
Saya hanya berhasil menerobos dan menjadi Raja Surgawi 10 arah 20 tahun yang lalu. Sejak itu, kemajuan kultivasi saya menjadi sangat lambat. Tidak mungkin bagi saya untuk menjadi Dewa Surgawi dalam waktu 30 tahun kecuali saya mengalami pertemuan kebetulan yang menakjubkan. Huaner dengan sungguh-sungguh berkata, mungkin surga ramuan obat kelas 3 ini akan memiliki pertemuan kebetulan yang telah Anda tunggu-tunggu. Kuharap begitu. Bagaimanapun, aku akan menyerahkannya pada takdir untuk memutuskan. Alam rahasia jenius akan terbuka dalam 30 tahun. Dia tidak terlalu mementingkan apakah dia bisa memasuki alam rahasia jenius atau tidak dan malah menyerahkan segalanya pada takdir. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama 3 hari terakhir, Duan Lingtian menghabiskan waktunya berkultivasi sementara Huaner memahami hukum ruang angkasa menggunakan ketuhanan pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan bisa dilihat di luar jendela. Itu juga menunjukkan tanda-tanda menghilang begitu muncul. Saudara Lingtian, apakah ini cahaya dari surga ramuan obat kelas 3? Huaner, rentangkan kesadaran surgawi Anda ke arah itu. Duan Lingtian buru-buru mengingatkan Huaner sebelum dia memperluas kesadaran surgawinya ke cahaya keemasan yang seolah-olah akan menghilang setiap saat. Begitu kesadaran surgawi Duan Lingtian menyentuh cahaya keemasan yang menyilaukan, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam sejenak. Ketika dia bisa melihat lagi, dia mendapati dirinya berada di dunia hijau yang subur. Begitu banyak jamu, Duan Lingtian menemukan bahwa tumbuhan menutupi 10% dari tanah tempat dia berdiri. Setelah dia mengamati sekelilingnya, dia menemukan dia sendirian. Bahkan Huaner telah menghilang meskipun dia memegang tangannya dengan erat sebelum mereka memasuki tempat ini untuk menghindari pemisahan. Duan Lingtian tidak berpikir itu ide yang buruk untuk semua orang sendirian. Ini akan memberi mereka waktu untuk mengumpulkan buah surgawi dan herbal tanpa harus berjuang untuk mereka. Dia juga tidak terlalu khawatir dipisahkan dari Huaner karena dia telah memperingatkannya bahwa ini mungkin terjadi. Dia tidak khawatir tentang keselamatannya juga karena bahkan pembangkit tenaga listrik terkuat dari kekuatan kelas 5 adalah Dewa Surgawi biasa. Selama tidak ada Celestial Lord yang hadir, tidak ada yang bisa mengancam keselamatannya. Selain sebagai Raja Surgawi dasar, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa sekarang sangat tinggi sehingga bahkan Raja Surgawi yang bergelar tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal ini. Setelah mengumpulkan herbal di sekitarnya, Duan Lingtian melihat orang-orang muncul di sekitarnya, dengan panik memanen herbal juga. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah pohon kecil di kejauhan dengan 3 buah yang bersinar. Apakah itu buah surgawi elemen aliran? Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memastikan ketiga buah itu adalah buah surgawi elemen aliran. Buah-buahan ini akan meningkatkan basis budidaya Raja Surgawi, dan itu adalah jenis buah yang sangat dia butuhkan. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga menemukan buah surgawi elemen aliran. Mata mereka berbinar satu demi satu. Ini adalah buah surgawi elemen aliran. Astaga, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan berteleportasi di sebelah pohon buah surgawi elemen aliran. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan memetik ketiga buah surgawi elemen aliran dari pohon. Orang-orang di sekitarnya belum bergerak ketika mereka menemukan Duan Lingtian telah memanen 3 buah. Ini adalah kedalaman teleportasi. Dia memahami hukum ruang. Dengan penemuan ini, ketakutan memenuhi mata tamak mereka saat mereka melihat Duan Lingtian. Pada saat ini, seorang pria besar dan botak dengan berani melangkah maju. Dia menyipitkan matanya dan bertanya kepada Duan Lingtian, "Saudaraku, tidakkah menurutmu tidak adil jika kamu mengambil ketiga buah surgawi elemen aliran? Apakah kamu tidak puas?" Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melirik pria botak itu. "Saya khawatir bukan hanya saya yang tidak puas, semua orang di sini tidak puas," balas pria botak itu. "Apakah begitu? Saya akan memberi Anda 1 buah surgawi elemen aliran, jika Anda dapat bertahan dari pukulan dari saya. Bagaimana menurutmu?" Duan Lingtian bertanya, matanya berbinar ketika dia melihat pria botak itu. "Apakah kamu serius?" Mata pria botak itu langsung menyala. Ketika Duan Lingtian melemparkan kedalaman teleportasi, dia telah menggunakan energi asal surgawinya. Oleh karena itu, sekelompok orang di sekitarnya, termasuk pria botak, tahu bahwa dia adalah Raja Surgawi 10 arah. Meskipun takut pada hukum ruang angkasa, mereka tidak terlalu takut karena dia hanyalah Raja Surgawi 10 arah.
Pria botak itu tidak berpikir bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditakuti sama sekali. Bagaimanapun, dia juga seorang Raja Surgawi 10 arah. Astaga, begitu kata-kata pria botak itu jatuh, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul kembali di depan pria botak itu. Energi asal surgawinya melonjak saat dia mengangkat tangannya untuk mengeluarkan kedalaman. Berdengung, sinar pedang abu-abu melesat keluar dan dengan mudah menembus semua pertahanan yang dibangun dengan tergesa-gesa oleh pria botak itu begitu dia melihat Duan Lingtian bergerak. Sama seperti itu, sinar pedang abu-abu membunuh pria botak itu. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Pada saat ini, sesosok terbang ke udara dan memandang Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan berani, kekuatanmu tidak buruk untuk Raja Surgawi 10 arah. Bagaimanapun juga, kamu harus menyerahkan 3 buah surgawi elemen aliran kepadaku sekarang. Begitu orang ini muncul, orang-orang di sekitarnya segera berbisik di antara mereka sendiri. Berdasarkan kata-kata mereka, mereka sepertinya mengenali orang yang meminta Duan Lingtian untuk menyerahkan 3 buah surgawi elemen aliran kepadanya. Itu adalah Penatua Sun Yu dari Sekte Mendalam Gangga. Penatua Sun Yu adalah Dewa Surgawi. Babak 3219, mencuri dari Dewa Surgawi. Orang yang meminta Duan Lingtian untuk menyerahkan buah surgawi adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah perak panjang. Kulitnya halus seperti batu giok, dan dia memiliki tahi lalat yang mencolok di dahinya. Satu Dewa Surgawi dasar, Duan Lingtian bisa merasakan basis kultivasi pria paruh baya itu melalui energi asal surgawi pria paruh baya yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk merebut buah surgawi ini dariku. Para penonton terkejut ketika mereka melihat betapa acuh tak acuh Duan Lingtian bertindak. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap Dewa Surgawi dengan serius. Apakah dia tidak menggali kuburnya sendiri dengan bertindak seperti ini? Mereka menatapnya dengan kasihan. Beraninya Raja Surgawi 10 arah ini bersikap begitu kasar kepada Penatua Sun Yu. Penatua Sun Yu bukan hanya sesepuh dari Sekte Mendalam Gangga, tapi dia juga seorang penguasa surgawi dasar. Apakah anak ini gila? Dia mencari masalah. Mata Sun Yu berkilat dingin saat dia berkata, bocah, karena kamu memiliki permintaan kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergerak. Namun, dia tidak repot-repot menggunakan senjata surgawinya sama sekali. Menurut pendapatnya, seorang Raja Surgawi 10 arah saja tidak sepadan dengan dia menggunakan senjata surgawinya. Astaga, 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 astaga. Sun Yu yang telah memahami hukum angin menyapu Duan Lingtian seperti embusan angin. Ketika dia hampir tiba di Duan Lingtian, dia menemukan Duan Lingtian telah menghilang ke udara. Dia mencibir, kedalaman teleportasi. Jadi bagaimana jika Anda sudah memahami hukum ruang? Aku bisa dengan mudah mengejar kecepatanmu. Apakah begitu? Duan Lingtian berteleportasi dan muncul kembali 100 meter di belakang Sun Yu. Kemudian, dia berkata sambil tertawa, aku akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar mampu mengejar kecepatanku. Di bawah pengawasan para penonton, Sun Yu mulai mengejar Duan Lingtian. Namun, seiring berjalannya waktu, dia masih gagal menangkap Duan Lingtian. Dengan ini, ekspresinya mulai berubah tak sedap dipandang. Duan Lingtian melirik Sun Yu dan berkata dengan nada mengejek, kamu terlalu lambat. Kamu memalukan bagi rekan-rekanmu. Itu dia, aku sudah selesai bermain denganmu. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, dia berteleportasi dan muncul di belakang Sun Yu lagi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk menyerang. Setelah melihat ini, Sun Yu melepaskan energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan kedalaman elemen angin. Pada saat yang sama, 3 air mata spasial muncul sebelum 3 sinar pedang abu-abu ditembakkan. Api emas meledak dari sinar pedang saat mereka berlayar di udara. Mereka dengan mudah melewati energi asal surgawi Sun Yu dan menusuk tubuhnya, langsung membunuhnya. Persis seperti itu, seorang penguasa surgawi dasar telah meninggal. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh setelah dia membunuh Sun Yu, beraninya kamu menantangku ketika kamu hanya memahami 3 kedalaman dari hukum angin hingga tahap awal. Sementara itu, para penonton baru sadar ketika Duan Lingtian akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Dia membunuh Penatua Sun. Surga, seorang Raja Surgawi 10 arah belaka membunuh Penatua Sun Yu, seorang Dewa Surgawi dasar.
Sepertinya Penatua Sun Yu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan senjata surgawinya yang murni defensif. Kecepatan orang itu terlalu cepat. Hukum ruang angkasa benar-benar menakutkan. Jika saya tidak salah, dia telah memahami setidaknya 4 kedalaman hingga tahap awal. Apalagi, ada api emas yang muncul saat dia menyerang juga. Siapa yang tahu teknik apa itu? Bahkan jika Penatua Sun Yu mengeluarkan senjata surgawinya, saya tidak berpikir dia akan cocok untuk orang itu. Dari mana Raja Surgawi 10 arah ini berasal? Saya tidak berpikir saya pernah melihatnya sebelumnya. Sementara itu, Duan Lingtian sudah pindah ke daerah lain untuk mencari lebih banyak buah surgawi dan herbal. Meskipun ramuan itu tidak terlalu membantunya, mereka sangat berharga di pasar. Karena itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan herbal juga. Terlebih lagi, ketika Chaos Divine Flame berevolusi menjadi bentuk yang lebih tinggi, dia mungkin mulai memurnikan pil lagi. Pada saat ini, sekelompok 12 terbang melewati Duan Lingtian. Percakapan mereka langsung menarik minat Duan Lingtian. Buah surgawi Sungai Merah telah muncul. Ayo pergi dan lihat. Saya mendengar bahwa Sekte Zen Api Kelapa Sawit dan 2 Dewa Surgawi Sekte Mendalam Gangga ada di sana. Hanya ada 1 buah surgawi Sungai Merah sehingga mereka memperebutkannya sekarang. Karena para tetua dari Sekte Zen Api Kelapa dan Sekte Mendalam Gangga ada di sana, tidak mungkin ada di antara kita yang bisa mendapatkan buah surgawi. Kami hanya bisa menonton pertunjukan. Buah surgawi Sungai Merah. Mata Duan Lingtian langsung menyala. Dia tahu bahwa buah surgawi Sungai Merah dapat membantu meningkatkan basis budidaya Dewa Surgawi. Buah surgawi seperti itu dianggap salah satu yang terbaik. Dia berpikir dalam hati, jika Huaner mengkonsumsi buah surgawi Sungai Merah, dia pasti akan memiliki terobosan dalam basis kultivasinya dan menjadi Dewa Surgawi 2 bentuk. Astaga, Duan Lingtian tidak membuang waktu dan mulai mengikuti sekelompok orang. Tak lama kemudian, Duan Lingtian tiba di sebuah lembah yang indah. Dia melihat sekitar 60 orang mengelilingi 2 lelaki tua, masing-masing mengenakan jubah hijau dan jubah biru, yang berada di tengah-tengah pertempuran. Hanya dalam waktu singkat, matanya menemukan buah surgawi merah tergantung di pohon layu di dekat tebing lembah. Buah surgawi merah diselimuti kabut merah yang bergerak seperti air. Karena alasan inilah ia dinamai buah surgawi Sungai Merah. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang tua, saya menemukan buah surgawi ini terlebih dahulu. Kita akan kehilangan banyak buah surgawi jika kita membuang waktu untuk memperebutkan buah surgawi Sungai Merah di sini." Pria tua berpakaian biru itu menjawab sambil tersenyum, "Jika kamu khawatir membuang-buang waktu, kamu bisa langsung memberiku buah surgawi." "Jadi, kamu berniat melawanku?" Pria tua berpakaian hijau itu bertanya dengan dingin. "Tepat sekali. Mari kita lihat apakah kekuatan Anda telah meningkat baru-baru ini. Jika kamu bisa mengalahkanku, buah surgawi secara alami akan menjadi milikmu," kata lelaki tua berpakaian biru itu sambil menyipitkan matanya. Pria tua berpakaian hijau itu mencibir. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan menyerbu ke arah pria tua berpakaian biru dengan kecepatan kilat. Demikian pula, pria berpakaian biru menyapu ke arah pria tua berpakaian hijau juga. Kedua lelaki tua itu masing-masing memahami hukum air dan hukum api. Api dan air adalah elemen yang tidak cocok, dan pertempuran mereka menjadi lebih intens. Sementara itu, para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan para lelaki tua itu bertarung. Meskipun kedua lelaki tua itu terganggu sekarang, tidak ada dari mereka yang berani mengambil kesempatan dan memetik buah surgawi Sungai Merah. Menurut pendapat mereka, mencuri buah surgawi dari 2 raja surgawi sama saja dengan mencari kematian. Aku ingin tahu apakah Penatua Wang dari Sekte Zen Api Kelapa Sawit atau Penatua Qin dari Sekte Mendalam Gangga lebih kuat. Kudengar mereka rival lama. Pertarungan mereka selalu berakhir seri di masa lalu. Rival lama, tidak heran mereka bertarung segera setelah mereka bertemu. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia menyaksikan pertempuran menakutkan kedua lelaki tua itu. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian muncul di sebelah buah surgawi Sungai Merah. Tampak riang, dia mengulurkan tangan dan memetik buah surgawi Sungai Merah sebelum menyimpannya. Tindakannya berhasil menarik perhatian semua orang. Bahkan 2 lelaki tua yang sedang bertarung berhenti dan menatapnya. Kedua lelaki tua itu berteriak satu demi satu. "Brat, apakah kamu ingin mati? Beraninya kau mencuri buah surgawiku? Mati!"
Kedua orang tua itu menyerang serempak. Energi asal surgawi mereka melesat seperti naga air dan naga api ke arah Duan Lingtian. Mereka hanya berani menyerang tanpa syarat setelah mereka melihat Duan Lingtian telah menyingkirkan buah surgawi Sungai Merah. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu saja menyerang karena takut merusak buah surgawi Sungai Merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika naga air dan naga api berjarak sehelai rambut dari Duan Lingtian, dia menghilang ke udara tipis. Setelah melihat ini, para penonton menjadi gempar. Ini adalah hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Bukan hanya itu, dia juga telah memahaminya sampai tahap awal. Siapa pemuda berbaju ungu itu? Saya belum pernah mendengar tentang Raja Surgawi 10 arah yang memahami hukum kedalaman teleportasi luar angkasa hingga tahap awal di area ini. Sementara itu, Duan Lingtian melemparkan kedalaman teleportasi lagi ketika dia melihat dua lelaki tua itu mencoba menguncinya dengan kesadaran surgawi mereka. Dewa Surgawi 2 bentuk dan Dewa Surgawi 3 bakat. Saya yakin mereka tidak berpikir akan ada seseorang yang cukup berani untuk mencuri buah surgawi di bawah hidung mereka. Setelah berteleportasi sejauh 30.000 meter, Duan Lingtian berhenti bergerak. Dia tahu dia berada di luar jangkauan kesadaran surgawi dua lelaki tua itu, dan mereka tidak akan bisa melacaknya. Kembali di lembah, orang-orang tua itu, tentu saja, marah karena buah surgawi Sungai Merah telah dicuri di depan mata mereka. Wang tua, itu salahmu bahwa seseorang mencuri buah surgawi Sungai Merah. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena tidak membiarkanku memilikinya lebih awal. Dengan ini, kedua lelaki tua itu mulai bertengkar lagi. Sementara itu, sekelompok penonton hanya menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka perlahan-lahan menyebar. Karena buah surgawi Sungai Merah hilang, tidak akan ada lagi pertunjukan untuk ditonton. Lebih baik bagi mereka untuk terus mencari buah surgawi dan herbal. Surga ramuan obat kelas 3 sangat luas. Meskipun beberapa waktu telah berlalu dan banyak orang telah memasuki dunia, masih banyak tempat yang belum dijelajahi. Beberapa tempat ini disembunyikan oleh formasi ilusi sehingga kebanyakan orang tidak akan dapat menemukannya. Alasan formasi ilusi adalah agar mereka yang masuk nanti masih bisa memanen buah surgawi dan tumbuhan, secara alami, itu hanya jika mereka bisa melihat melalui formasi ilusi. Untuk melindungi buah surgawi dan tumbuhan, tidak ada formasi ofensif seperti formasi roh. Selain itu, tidak ada celestial beast atau penjaga yang menjaga buah juga. Setiap orang bebas untuk memanen dan memetik buah surgawi dan tumbuhan. Bab 3220, Keuntungan Besar Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pada saat ini, Duan Lingtian telah berada di surga ramuan obat kelas 3 untuk beberapa waktu dan telah menjelajahi banyak tempat juga. Namun, dia masih belum melihat Huaner. Karena itu, dia memutuskan untuk mengirim pesan padanya. Huaner, di mana kamu? Huaner merespons dengan cepat, menggambarkan sekelilingnya kepada Duan Lingtian. Saudara Lingtian, saya berada di tempat dengan 2 bukit kecil, dan ada sungai di dekat salah satu bukit kecil. Semua herbal di sini telah dipanen. Apa kau pernah ke tempat seperti ini? Kedengarannya samar-samar akrab, aku akan mencoba dan mencarimu sekarang. Setelah menanggapi Huaner, Duan Lingtian melakukan perjalanan menggunakan kedalaman teleportasi. Setelah beberapa waktu, Duan Lingtian akhirnya tiba di tempat yang mirip dengan deskripsi Huaner. Saudara Lingtian, Huaner memanggil. Duo ini akhirnya bersatu kembali. Huaner, saya memperoleh buah surgawi Sungai Merah belum lama ini. Setelah meninggalkan tempat ini, Anda dapat mengkonsumsinya. Pada saat itu, Anda pasti akan dapat menerobos dan menjadi 2 bentuk dewa surgawi dalam waktu singkat, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Seolah-olah dia bahkan lebih bahagia tentang Huaner yang memakan buah surgawi daripada jika dia memakannya sendiri. Saudara Lingtian, saya telah mengumpulkan lebih dari selusin buah surgawi yang dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang, kata Huaner penuh semangat. Lebih dari selusin, Duan Lingtian terkejut. Dia hanya berhasil mendapatkan segenggam buah surgawi, namun, Huaner berhasil mendapatkan lebih dari selusin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Huaner, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak buah surgawi? Saya mengambil beberapa dari orang lain, dan saya menemukan yang lain di tempat-tempat yang disembunyikan oleh formasi ilusi. Tidak ada yang menemukan tempat-tempat itu, jawab Huaner jujur. Formasi ilusi,
Tidak heran Huaner berhasil mendapatkan begitu banyak buah surgawi. Bagaimanapun, mudah bagi Huaner untuk melihat melalui formasi ilusi. Huaner berkata, "Saudara Ling Tian, semua tempat yang tidak tersembunyi dengan formasi ilusi telah dibersihkan. Kita harus mencari tempat yang disembunyikan oleh formasi ilusi sebagai gantinya." Baik, Duan Ling Tian dan Huaner menjelajahi surga ramuan obat kelas 3 dan menemukan beberapa tempat lagi yang disembunyikan oleh formasi ilusi. Di antara tempat-tempat ini, semuanya tidak tersentuh kecuali satu. Duan Ling Tian belajar dari Huaner bahwa formasi ilusi cukup maju. Secara alami, untuk seseorang seperti Huaner, tidak peduli seberapa canggih formasi ilusi, dia dapat dengan mudah melihat menembus mereka. Di bawah kepemimpinan Huaner, keduanya menyapu area dan memperoleh banyak buah surgawi dan herbal. "Saya tidak menyangka tempat-tempat ini memiliki formasi ilusi," kata Duan Ling Tian. Dia menemukan dua tempat yang dia lewati sebelumnya memiliki formasi ilusi. Pada saat itu, dia telah mencari di daerah itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dengan bantuan Huaner, dua tempat yang akrab itu seperti dunia yang berbeda setelah formasi ilusi dihilangkan. Saat Duan Ling Tian memanen buah surgawi lainnya, sebuah suara nyaring dan agung terdengar di udara. "Kamu punya 3 jam tersisa sebelum surga ramuan obat kelas 3 ini ditutup." Suara itu begitu agung sehingga Duan Ling Tian entah kenapa dipenuhi dengan keinginan untuk memujanya. Suara ini, apakah itu milik Kaisar Surgawi dari surga Kaisar Langit? Kaisar Giok yang terkenal dalam mitologi kuno bumi. Duan Ling Tian berpikir dalam hati saat matanya bersinar terang. Mau tak mau dia merasa senang ketika memikirkan bagaimana suara itu mungkin milik Kaisar Langit, seorang tokoh legendaris di kehidupan masa lalunya di bumi. Bagaimanapun, dia lahir dan dibesarkan di bumi. Semua pengalamannya dalam kehidupan ini hanyalah kelanjutan dari kehidupan masa lalunya. Saudara Ling Tian, karena kita memiliki 3 jam lagi, mari kita melihat-lihat untuk melihat apakah ada tempat lain yang disembunyikan oleh formasi ilusi, saran Huaner kepada Duan Ling Tian. Baik, Duan Ling Tian mengangguk. Setelah 1 jam, keduanya akhirnya menemukan tempat lain yang disembunyikan oleh formasi ilusi. Mereka hanya pergi setelah mereka memanen semua buah surgawi dan tumbuhan di tempat itu. Sejauh ini saya telah mengumpulkan lebih dari 20 buah surgawi. Selain buah surgawi yang diperoleh Huaner, kami memiliki hampir 50 buah surgawi di antara kami. Duan Ling Tian secara mental menghitung keuntungan mereka. Kita punya 2 jam lagi. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengumpulkan lebih dari 50 buah surgawi selama waktu ini. Jika orang lain bisa mendengar pikiran Duan Ling Tian, mereka pasti akan merasa marah. Itu dianggap banyak jika seseorang dapat memperoleh beberapa buah surgawi. Namun, Duan Ling Tian berpikir untuk mengumpulkan lebih dari 50 buah surgawi. Segera setelah keduanya meninggalkan tempat yang disembunyikan oleh formasi ilusi, suara riuh terdengar di udara. "Nak, ini kamu." Duan Ling Tian berbalik dan melihat Elder Wang dari Palm Fire Zen Sekte. Sebelumnya, dia telah merebut buah surgawi Sungai Merah dari Penatua Wang ketika dia bertarung dengan Dewa Surgawi Sekte Mendalam Gangga. Meskipun Penatua Wang adalah Dewa Surgawi 3 bakat, dia tidak bisa mengalahkan Dewa Surgawi 2 bentuk Sekte Mendalam Gangga. Ini karena dia memahami hukum api sementara lawannya memahami hukum air, dan sejak dunia diciptakan, air selalu membatasi api. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berdiri di sebelah Penatua Wang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Penatua Wang, apakah Anda mengenalnya?" "Penatua Liu, dia adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika saya melawan Kintua dari Sekte Mendalam Gangga untuk buah surgawi Sungai Merah, dia mengambil kesempatan itu dan mengambil buah dari kami menggunakan hukum kedalaman teleportasi luar angkasa. Dia bahkan memahami kedalaman teleportasi ke tahap awal," jawab Penatua Wang dengan suara yang dalam. Berdasarkan cara dia berbicara kepada lelaki tua di sebelahnya, jelas sekali lelaki tua itu juga seorang penatua dari Sekte Zen Api Palem. "Itu dia." Mata Penatua Liu langsung menyala ketika dia mendengar kata-kata Penatua Wang. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Ling Tian seperti predator yang mengincar mangsanya. Pada saat ini, Duan Ling Tian bertanya sambil tersenyum, "Penatua Wang kan? Apakah Anda berhasil menemukan sesuatu sejauh ini?" Bahkan jika Duan Ling Tian sendirian, dia tidak takut pada Penatua Wang dan Penatua Liu, apalagi sekarang Huaner bersamanya. Sekte Palm Fire Zen hanyalah sekte kelas 5 tanpa gelar Celestial Lord. Selain itu,
Para tetua yang dikirim ke surga ramuan obat kelas 3 tentu saja bukan yang paling kuat di Sekte Zen Api Kelapa. Meskipun menjadi Raja Surgawi 10 arah, dia yakin dia bisa membunuh 2 orang tua dari Palm Fire Zen Sekte di bawah 3 napas jika dia menggunakan pedang indah 7 lubangnya. Meskipun Duan Lingtian masih belum bisa melepaskan potensi penuh dari 7 lubang pedang indah, pedang itu bagaimanapun juga telah memperoleh jiwa. Karena itu jauh lebih kuat sekarang. Saat ini, kekuatan pedang telah melampaui senjata surgawi kelas kaisar. Bahkan senjata surgawi tingkat kaisar yang luar biasa tidak cocok untuk itu. Selain itu, Huanger, jiwa pedang indah 7 lubang, juga bisa memanifestasikan tubuh fisik dan membantu Duan Lingtian. Meskipun dia tidak berada di puncak kekuatannya dan dia belum mendapatkan kembali semua pemahamannya tentang hukum kehancuran karena basis kultivasinya saat ini, dia masih sekuat dia. Dia pernah berdebat dengan Huanger 10 tahun yang lalu, dan pertarungan mereka berakhir seri. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, dia sudah memahami semua kedalaman dari hukum ruang hingga tahap awal. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Penatua Wang dari Sekte Palm Fire Zen tertawa sebelum dia bertanya, "Apa? Apakah Anda akan merampok kami? Anda terlalu sombong untuk seorang Raja Surgawi 10 arah belaka. Wah, jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda harus menyerahkan buah surgawi Sungai Merah kepada saya. Bahkan jika Anda melarikan diri dari saya dengan kedalaman teleportasi Anda sekarang, saya jamin Sekte Palm Fire Zen tidak akan membiarkan masalah ini terlepas bahkan ketika kita meninggalkan tempat ini." Suaranya berubah mengancam selama paruh kedua kata-katanya. Melarikan diri. Duan Lingtian tertawa kecil. "Apakah aku mengatakan sesuatu tentang melarikan diri? Apa? Jangan bilang kamu berencana untuk melawan kita." Penatua Wang berkata dengan jijik. Duan Lingtian tidak menanggapi Penatua Wang. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Huaner dan berkata, "Huaner, kamu ambil 1, dan aku akan ambil 1. Minta mereka menyerahkan buah surgawi mereka." Kedua tetua dari Palm Fire Zen Sekte masih memandang Duan Lingtian dengan jijik ketika Duan Lingtian dan Huaner bergerak. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mengalahkan kedua tetua. Bahkan setelah mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan, mereka masih merasakan tekanan dan ancaman dalam hidup mereka. Sementara itu, dari awal hingga akhir, Duan Lingtian dan Huaner tidak menggunakan senjata surgawi mereka sama sekali. Kedua tetua dari Palm Fire Zen Sekte putus asa ketika Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak ingin mati, serahkan semua yang telah kamu peroleh. Wanita di sisiku ini ahli dalam ilusi jadi aku menyarankanmu untuk tidak bermain trik." Pada saat ini, dua tetua yang telah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian dan Huaner, tentu saja, tidak berani mencoba apapun bahkan jika Duan Lingtian tidak memperingatkan mereka. Mereka tahu mereka akan mati jika Duan Lingtian berniat membunuh mereka. "Ini adalah buah surgawi yang saya peroleh. Aku hanya berhasil mengumpulkan ini." Dengan ekspresi muram di wajah mereka, kedua tetua dari Sekte Palm Fire Zen mempersembahkan semua buah surgawi yang telah mereka peroleh kepada Duan Lingtian. Satu-satunya penghiburan mereka adalah Duan Lingtian tidak menuntut ramuan yang telah mereka kumpulkan. Sayangnya, bahkan penghiburan terakhir itu dihancurkan oleh kata-kata Duan Lingtian berikut ini. "Serahkan ramuanmu juga." Setelah menyingkirkan buah surgawi dan herbal, Duan Lingtian dan Huaner hendak pergi. Pada saat ini, suara menggelegar terdengar dari jauh. "Tetua, ini dialah yang membunuh Penatua Sun Yu." Suara itu menarik perhatian Duan Lingtian, Huaner, dan dua tetua dari Sekte Zen Palm Fire. Segera setelah itu, 4 pria muncul di depan mata mereka. Kelompok itu terdiri dari seorang pria parubaya dan 3 pria tua. Duan Lingtian mengenali salah satu lelaki tua itu sebagai Penatua Qin dari Sekte Mendalam Gangga yang Penatua Wang dari Sekte Api Kelapa Zen bertarung dengannya. "Itu kamu," sesepuh Qin dari Sekte Mendalam Gangga berteriak. Jelas, dia juga mengenali Duan Lingtian. "Wang Ye, Liu Tong, jangan ikut campur. Buah surgawi Sungai Merah milik anak laki-laki itu milik Sekte Mendalam Gangga," kata Penatua Qin kepada Wang Ye dan Liu Tong, dua tetua dari Sekte Zen Api Kelapa Sawit. Dia percaya diri karena dia memiliki nomor di sisinya. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. "Kamu," kata Liu Tong dari Sekte Palm Fire Zen. Namun, sebelum Liu Tong bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Ye mengiriminya transmisi suara untuk menghentikannya. "Jangan katakan apapun padanya."
Kita tidak bisa menjadi satu-satunya yang menderita kerugian, kan? Setelah itu, Wang Ye menatap penatua Qin dari Sekte Mendalam Gangga dan berpura-pura marah saat dia berkata, Qin He Dao, aku tidak akan membiarkanmu memiliki buah surgawi Sungai Merah jika kami memiliki orang sebanyak dirimu.